swasta nggak mau pakai BBM-nya Pertamina karena ada etanolnya, berarti etanol ini jelek. Ini kan logiknya langsung gitu nih terbangunnya. Jadi, swasta aja nolak, berarti Pertamina selama ini pakai etanol jelek nih. Nah, saya pengen dudukin dulu nih perkaranya. Yang pertama, kita kasih solusi. Bapak Ketua kita, Bapak Prabu siap Revolusi. hadir. Chief, ramai sekali. Terima kasih. Karena Anda belakangan ini ngeliat postingannya seputar etanol. Awalnya judul, sekarang etanol. Rimanya all belakangnya ya. Emang nggak bisa dipisahin dari yang all deh saya nih. Berarti harus all out di sini. Harus all out. Tahu berita ini kan? Jadi ini harus clear juga. Kenapa? Karena memang kasih solusi kan kita ngomongin tentang ekonomi mikro, nggak jauh-jauh dari situ lah ya. Siap. Dunia usaha. Karena kalau memang ini nggak clear, dampaknya bisa perhambatan ekonomi. Khawatirnya begitu. Setuju. Ya, apalagi kan masalah BUMN kita atau mungkin Pertamina apa segala macamnya. Menariknya adalah belakangan ada yang ngomong bahwa di Pertamina ini bensinnya, bahasa sederhananya begitu ya, ada berapa persen? 3,5% kecampur sama etanol. Saya pikir mobilnya apa luka apa gimana gitu ya. Kan biasa begitu ya. Iya. Nah, kok dikasih etanol gitu loh ya. Atau revanol apa segala macamnya. Ini coba play dikit aja dikit. Nah, ini kan kalau nggak salah ya. Tapi nggak ada bukti juga sih. Anda susah juga ya abang ya yang... Nggak, nanti ini bisa kita jelasin. Bisa dijelasin ya? Bisa. Ini kan katanya campurannya ada etanolnya. Dan Pak Menteri kan juga waktu itu sempat state juga kan terkait bukan Pak Menteri Purbaya, Pak Menteri Bahlil. Pak Menteri Bahlil. Iya kan? Ya. Nah ini Bahlil sebut Prabowo setuju Republik Indonesia bikin bensin campur 10% etanol. Artinya menjadi pembenaran mungkin apa segala macamnya era reaktivitas terjadi pada masyarakat gitu kan. Ini nyambung nih Chief ke Pak Menteri yang berikutnya. Pak Menteri Purbaya. Saya keluarin dulu unek-unek boleh ya di sini ya? Boleh. Izin ya Pak ya. Kita menampung curhat. Iya. Nah ini Purbaya cap Pertamina malas-malasan bangun kilang. Singkat cerita sempat terjadinya sebuah meeting. Sepertinya di DPR ya? Di DPR kan? Betul. Biasanya kalau BUMN komisi 6 ya. Harusnya. Aduh saya nggak align. Tapi kan ini beliau lagi sebagai Kementerian Keuangan kan, sebagai Menko ya. Nah akhirnya kan waktu itu mungkin kurang lebih percakapannya Pertamina dan lain sebagainya, ada kebutuhan mungkin dana apa segala macamnya, bahas anggaran lah. Akhirnya digas sama Pak Purbaya terkait, lu minta lagi kemarin gue coba masukin dari Cina, mau masuk sini, tapi lu nggak boleh katanya kita akan siap bangun sekian. Tapi nyatanya nggak dibangun-bangun kan. Nah, taunya malah dibakar, bukan terbakar loh. Karena isu belakangan ini terbakar, kebakaran terjadi gitu kan. Ini malah dibakar. Saya nggak paham itu adalah arahnya benar-benar berdasarkan bukti apa segala macamnya, apa dugaan apa segala macamnya. Tapi yang terjadi, saya masih berharap sih sebenarnya dari sektor perminyakan yang ada di Indonesia ini bisa menopang ekonomi jadi lebih tumbuh, membuka lapangan pekerjaan dan seterusnya. Kita berangkat dari situ dulu deh kali ya. Siap. Isu yang paling kencang apa sih? Monopolinya Pertamina ya? Dari situ. Boleh lah. Bicara itu dulu. Boleh dari situ lah. Okay, kayaknya lagi panas boleh. juga tuh kan. Ada yang bilang monopoli bagus, ada yang bilang sisi lain malah tumbangnya lapangan pekerjaan. Ini thank you nih Chief Dery sudah Sama-sama. dikasih kesempatan dan juga teman-teman yang menyaksikan kasih solusi. Siap. Udah 1 juta subscribers lebih ya. Wih, lebih. Berarti ini harapannya 1 juta orang nih yang nonton. Boleh jangan dikurangin 1,6. 1,6. Aduh, Sombong banget gue kayaknya ya. nggak apa-apa. Beliau ya. Kalau kayak gini harus flexing. Ya kayak gini harus flexing. Siap. Gimana nih? Jadi yang sedang ramai belakangan ini ya tentang Pertamina gitu. Saya sebagai bagian lah dari Pertamina, walaupun saya kan tugasnya di subholding ya di Pertamina Kilang Internasional. Yang kilang-kilang tadi itu. Tentu ini menjadi masukan yang sangat berharga lah buat kami, dan momen positifnya adalah ini kita jadikan sebagai momentum untuk lebih cepat berbenahnya gitu ya, Chief Dery. Nah, saya merasa punya tanggung jawab untuk mengklirkan beberapa perkara ini agar duduk pada tempatnya. Makanya saya tidak dalam kapasitas mau menyanggah atau apalagi defensif, ya enggak. Ini semuanya adalah masukan buat
Pertamina, khususnya juga Pertamina Kilang Internasional, dan juga tentunya saya sebagai bagian dari BUMN gitu kan, bahwa masukan kan harus diapresiasi, diberikan ruang gitu. Nah, kita jawab satu persatu agar kritik itu lebih punya bobot. Karena kan kalau kritiknya salah jadi nggak ada bobotnya, malahan tidak ada impact-nya gitu kan. Kita ingin mendudukan agar kritik masyarakat itu ada pada tempatnya, memberikan bobot, dan ujung-ujungnya memberikan impact akibat perubahan lebih baik dan seterusnya. Nah, tentang monopoli ini kita jawab. Jadi Chief Dery juga saya yakin sudah paham, dan juga masyarakat di luar juga bisa melihat bahwa BUMN ini kan beda dengan swasta. BUMN ini punya tanggung jawab dan diberikan tugas oleh negara yang disebut dengan PSO ya, Public Service Obligation. Kita diamanati. Ya, apapun kondisinya, ya Pertamina ini harus bisa mendistribusikan energi hingga ke pelosok. Nggak bisa tuh hitung-hitungan rugi untung. Ya, mendirikan SPBU di timur, di bagian terluar, terpinggirkan, itu kan kalau dihitung NPV-nya dan semacamnya, hitung-hitungan investasi lah ya, barangkali mungkin nggak masuk. Ya, swasta saya yakin nggak bisa masuk ke situ karena hitung-hitungannya kan rugi. Tapi kalau BUMN kayak Pertamina kan nggak boleh. Bayangkan kalau Pertamina ngitungnya, kita nggak masuk ke barat deh, nggak usah masuk ke terluar deh, soalnya rugi. Ntar ya masyarakat kita di sana mau nikmatin bensinnya dari mana? Energinya dari mana? Gitu. Ini yang membuat BUMN seperti Pertamina berbeda dengan entitas bisnis yang lain gitu. Bahwa kami ini punya kewajiban untuk bisa memeratakan energi gitu kan. Apalagi dengan skema atau lanskap ya. Letak geografis Indonesia yang tersebar ribuan pulau. Ini kan challenge ya untuk Pertamina mendistribusikan energi. Gimana coba caranya? Dari satu kilang dikirimkan ke pulau yang lain, didistribusikan lagi ke pedalaman dan seterusnya gitu. Jadi kewajiban untuk membuka banyak ya PBU di daerah itu adalah memang amanat dari negara yang harus dilakukan gitu. Ya, tidak bisa tidak gitu. Mau hitungannya untung atau rugi harus ada di sana. Dan dikarenakan hanya Pertamina yang bisa melakukan itu, makanya market share-nya menjadi sangat tinggi kan. Sekarang market share Pertamina itu 95%. Ya, dari energi nasional. Gitu. 5%-nya swasta gitu. Bukan artinya dikuasai sama Pertamina, bukan. Karena memang tidak semuanya menguntungkan membuka unit PBU di daerah terluar ya. Kan ongkos distribusinya Chief Dery yang tinggi ya. Kalau dihitung-hitung dengan biaya nanti jualnya berapa dan sebagainya, ya bisa tidak menguntungkan. Hanya kan Pertamina nggak bisa berpikir seperti itu. Tapi Cina kan mau masuk, artinya kan mereka punya hitung-hitungan. Maksudnya kan kalau Cina masuknya di kilang. Pasti rugi kan, nggak mungkin dia nggak mau masuk. Kan Cina itu masuknya di kilang. Jadi kilang ya? kita mesti pastikan, mesti pisahkan. Nah ini juga edukasi sekaligus ya. Pertamina itu kan holding yang besar. Ada yang namanya PHE, hulu. Ini yang lifting minyak, gitu ya. Ada yang disebut kilang. Ini yang masak minyak mentahnya. Ada yang jual, ada yang distribusikan, namanya Patraniaga. Ini yang mendistribusikan kemana-mana. Ada yang shipping juga, Pertamina International Shipping. Ini yang tugasnya mendistribusikan energi ke banyak lokasi gitu ya, banyak daerah. Nah, investor itu kan kalau mau masuk ya melihat yang mana nih yang menguntungkan. Dan investor kan harus menguntungkan. Ya, beberapa kilang yang kita bangun, kilang itu bukan hanya kilang minyak ya, ada petrochemical juga yang kita sedang jalankan kan. Itu kan investor masuk itu harus melihat keuntungannya kayak gimana, kayak ekonominya seperti apa. Investor kan nggak mungkin masuk kalau punya NPV negatif gitu. Harus setelah dihitung keekonomiannya positif gitu. Nah, investor pasti akan masuk pada project-project yang punya keekonomian yang baik gitu. Kalau yang tidak baik ya itu masuknya ke PSO kan, Public Service Obligation gitu. Nah, tapi secara entitas Pertamina harus untung. Makanya ada yang disebut dengan cross subsidi kan antar unit bisnis gitu. Sehingga secara agregasi itu kan Pertamina tetap untung sekarang kan ya. Di tahun 2024 kemarin kan kita
dividennya sampai 47 triliun rupiah. Secara revenue itu sekitar 700-an sekian gitu. Jadi cukup besar. Dan kalau Pertamina tidak cukup baik, mungkin nggak akan masuk Fortune 500 kali. Oh, siap. Iya kan? Ya. Artinya kan ada upaya-upaya untuk memastikan Pertamina ini comply ya dengan standar bisnis internasional atau dunia. Walaupun tentunya ada isu. Isu ini kan kami juga tidak bisa bersembunyi, memang ada, dan menurut saya lebih bagus kalau dibongkar sekarang kan. Kasus korupsi kemarin ya yang melibatkan beberapa migas ya di Pertamina begitu. Walaupun tentunya resiko reputasi menjadi negatif, tapi kan bukankah akan lebih baik kalau dibongkar sekarang ketimbang nanti? Iya nggak sih? Oh iya dong. Masa entar-entaran? Nah itu dia, makanya jadi kalau saya justru ngelihatnya ya point of view dari saya, Chief dan juga mungkin teman-teman semua. Ini Presiden Prabowo ini serius nih mau basmi yang namanya mafia migas ya gitu. Yang selama ini nggak tersentuh, kan sama beliau sekarang dibongkar. Habis iya. Dibersihkan gitu. Dan itu nggak gampang pasti. Ya udah bertahun-tahun, bos. Ada di dalam gitu. Tapi Pak Presiden kan sekarang gaspol aja gitu. Dibersihkan aja semuanya. Resikonya memang reputasi perusahaan jadi negatif. Tapi kan ini lebih baik. Kalau reputasi kan bisa dipulihkan. Tapi kalau perilaku korup yang nggak diperbaiki, dibersihkan, efeknya kan bisa jangka panjang. Nah, ini sebentar. Siapa tahu berarti kita mendarat bentar ya. Singgah bentar ke koruptor yang ada di migas. Jadi ini apa statusnya? Buron? Atau seperti apa nih mafia migas? Beberapa sudah ada yang diproses di kejaksaan. Ya. Dalangnya? Ya everybody knows lah. Sekarang juga tinggal di browsing udah keluar semua. Itu udah sampai mana tahapnya? Ya silakan aja di browsing. Saya not in the incapacity to say itu ya, karena kan itu jadinya intervensi ke proses penyidikan. Saya kan bagian dari Pertamina, saya nggak boleh ngomong gitu. Ya hanya rasanya proses itu terang benderang ya, dari aparat penegak hukum juga terang benderang, dari Pertamina sendiri pun kan bekerja sama dengan sangat intens ya dengan kejaksaan untuk membongkar ini semuanya gitu. Tapi ini efeknya ke sana nggak jadinya? Enggak, jauh. Jadi maksud saya gini. Nggak ada hubungannya, karena memang ini sudut pandang dari pengusaha kecil kayak saya aja ya. Apakah gara-gara ada korupsi sehingga akhirnya ngeganggu capex opex, ngeganggu operasional karena uangnya berputarnya bukan di dalam dan seterusnya, bukan di kapitalnya si kilangnya gitu-gitu nggak sih? Pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Maksud saya gini. Pertamina ini sedang diberkahi ya sekarang ini oleh banyak permasalahan yang bisa menjadi momentum Pertamina sekaligus di saat yang sama untuk berbenah. Harus gitu. Iya. Jadi tapi perlu didudukan bahwa ini masing-masing case ini kan beda-beda, sebab akibatnya kan Pertamina ini udah satu bisnis yang begitu besar ya. Besar banget gitu. Salah satu terbesar kan BUMN di Indonesia sekarang ini. Ya kejaksaan ini satu kasus gitu ya. Modusnya juga beda dengan sekarang kan lagi rame masalah katanya oplosan, etanol. Berikutnya masalah impor BBM yang swasta dibatasin dan seterusnya gitu. Ini kan 3 hal yang masing-masing beda-beda semua nih. Jadi kita nggak bisa, makanya yang tadi saya bilang ya, saya pengen datang ke sini untuk mendudukan nih kritik-kritiknya publik gitu ya. Kita pertanyaan satu persatu gitu. Jadi yang kejaksaan saya nggak akan mengelak gitu bahwa ya sedang berproses sekarang hukumnya. Ya, jadi ini mah kalau yang kejaksaan ya, yang korupsi ini gitu ya memang harus dibersihkan dan saya 1000%. Ya, walaupun akibatnya reputasi perusahaan negatif gitu ya ini resiko yang harus diambil dan saya setuju dengan upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan juga tentunya APH untuk membersihkan ya Pertamina dari praktek-praktek korup lah gitu. Nah ini satu hal nih yang perlu dipahami, ini modus operandinya beda dengan masalah etanol dengan yang lain, apalagi dengan produk BBM yang sekarang kan muncul katanya kalau pakai produk Pertamina mesinnya berbet gitu kan dan seterusnya. Ini beda semua nih gitu ya. Nah saya pengen dudukin masing-masing dan kemudian welcome kritik gitu, welcome evaluation, welcome saran gitu ya. Karena perlu
nggak mungkin lah nggak perlu saran, kasih solusi aja pasti butuh saran. Oh iya dong. Ya kan, Iya apalagi perusahaan sebesar Pertamina. Tapi kan kasih solusi pasti pengen saran yang on point kan. Ya. Ya, misalnya ada kritik ke Chief Dery gitu, kasih solusi tolong dong. Hadirkan juga yang joget-joget. Ya kan itu kan kritik yang tidak kontekstual sama kasih solusi. Orang memang bukan di situ mainnya gitu. Saya tidak mengundang yang itu gitu. Contoh gitu. Sama juga di dalam hal ini gitu. Kritikan masuk, tapi kalau salah alamatnya malahan kritikannya jadi bising gitu ya. Bukan substance yang justru punya impact untuk merubah ya, menjadi driver perbaikan Pertaminanya itu sendiri gitu. Oke. Yuk kita mau mulai dari mana Boleh. nih? Tadi kan yang masalah monopoli sudah clear lah ya. Ya udah clear. Ini bukan monopoli ya. Ini memang tugas negara untuk bisa menjangkau semua daerah gitu. Kalau swasta mau, seperti juga yang diutarakan oleh Pak Menteri Bahlil ya, dan juga Menteri Investasi kan ya silahkan. Buka di mana-mana. Itu justru malahan diundang. Nah ini silahkan gitu. Sudah ke-mention juga kan sama beliau, teman-teman semua. Kita mulai dari swasta atau impor aja kali ya. Ya kita berangkat dari situ karena udah sempat kesebut juga. Mengenai swasta yang dimaksud adalah apa? Shell? Iya, yang sekarang sedang ada kan di kita ada BP, teman-teman ya. Vivo. Buat kami sih teman-teman swasta ini adalah ekosistem energi yang bisa sama-sama memperkuat ketahanan energi ya. Jadi sebetulnya tidak ada pembatasan, semuanya adalah proses B2B dan B2G ya yang harus dipenuhi. Bahkan saya baca juga beberapa berita ya, justru dimintanya ayo dong yang swasta jangan hanya jualan gitu ya, jangan hanya buka SPBU, bikin juga kilang gitu kalau mau gitu kan. Itu bahkan kan diminta gitu. Ayo sama-sama kita berkontribusi pada ketahanan energi nasional gitu. Jadi dibuka untuk banyak hal. Kalau hulu kan udah banyak swastanya Pak yang main di Indonesia, ya kan? Yang lifting minyak ya itu kan banyak. Kalau kilang ini sekarang satu-satunya hanya Pertamina. Ya karena hanya yang bisa mengerjakan itu, yang mau mengerjakan itu ya Pertamina, tugas dari negara gitu. Pak Menteri Purbaya kan kemarin bilang katanya ada yang dari Cina kilang itu. Itu apa ini maksudnya? Sementara dari pihak Pertamina juga, ayo dong undang gitu ya dari pihak siapa yang mau buka kilang. Ini maksud beliau itu adalah kilang atau apanya nih? Kilang yang dinyatakan oleh Pak Menkyu kan kilang ya. Nah itu kan semenjak bahasanya ya, pihak dari Pertamina mengatakan bahwa ya udah dong swasta juga buka kilang juga, jangan satu-satunya Pertamina. Tapi nyatanya ada yang mau masuk kan katanya. Nah itu mau masuk ke Pertamina maksudnya kan, mau coba lihat invest ke Pertamina. Makanya kita lihat coba ini investasi kilang minyak dari Cina ditolak Pertamina. Ya artinya kan berarti dari Cina mau masuk ke Pertamina. Mau masuk ke Pertamina. Memang ditutup atau kalau mau lu buka kilang sendiri aja, lu nggak usah invest di Pertaminanya atau seperti apa? Kalau yang mau buka sendiri itu kan bukan urusan Pertamina kan nggak bisa ngatur kayak gitu ya. Kita kan hanya bisa bicara investor ataupun juga lender ya yang mau masuk ke project-project di kilang Pertamina. Saya hanya bisa bicara yang kilang ya. Karena kan saya tugasnya di kilang gitu. Kalau yang teman-teman lain saya yakin juga punya point of view yang kurang lebih sama lah gitu. Jadi dengan segala hormat saya sangat pro Pak Purbaya ya. Kalau kawan-kawan lihat di konten saya di YouTube, bahkan saya bilang Pak Purbaya ini top gitu kan. Saya lihat tuh betul. Nonton kan? Ya nonton saya. Ya jadi dengan segala hormat gitu kan, kami merasa ya itu adalah masukan, teguran. Artinya apa? Mungkin kami kurang mensosialisasikan apa yang sedang dikerjakan oleh kilang Pertamina sekarang gitu. In fact dari 2019, karena kan beliau menyebutkan dari 2019 ya. 2019 sampai 2024 ini ada 11 project on stream di kilang yang berjalan dan sudah selesai. Ya. Kalau kita ngomongnya kilangnya dulu aja ya, di luar project yang lain itu kan ada kayak terminal Lawe-Lawe ya, itu terminal storage minyak terbesar di Asia Tenggara. Itu kita yang punya Pertamina. Baru selesai kemarin 2024. Ini harus saya kesana, sosialisasi gitu. Ini memang ya. Itu kilang terbesar. Buka aja coba. Coba buka. Lawe-Lawe gitu. Coba. Ini terbesar di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Wow. Ini kita yang punya Pertamina, Pak. Terbesar ini tuh ya di Asia Tenggara. Jujur saya baru nyampe loh ini. Adanya ini bisa luar biasa impact-nya. Ketahanan energi kita bisa nambah berapa hari.
cadangan energinya ya. Karena untuk kan Indonesia nasional untuk atau Indonesia. hanya Kalimantan Timur saja? Untuk Indonesia dong. Oh wow. Kalau Pertamina kan semuanya untuk Indonesia. Iya. Jadi dengan adanya storage terbesar di Asia Tenggara ini ya, ini kapasitinya saya lupa berapa ya, tapi the biggest lah ya di Asia Tenggara. Wow. Dengan adanya terminal ini, maka cadangan energi kita bisa ditambah. Kalau sekarang ini kan 19 sampai 20 hari ya. Kita siapkan cadangan energi gitu. Dengan ini bisa lebih lama lagi. Harapannya juga nanti tentunya ke cost produksi lebih murah dan seterusnya gitu kan. Karena kan ada stok yang bisa di-maintain. Nggak kita belinya terbatas, shipping lagi kan itu. shipping ini kan cost terus kan. Terus ini itu jalan. Pak Dery kan sebagai orang bisnis kan pasti paham banget. Sekali jalan gini kan dihitungnya sebagai cost kan. Iya, masuk COG semua kan. Masuk COG semua gitu. Ini contohnya udah selesai. Kilang. Ya, ada kilang di Balongan. Di Balongan itu selesai 2019. Ya, RDMP. Jadi kan gini, bangun kilang itu ada 2 cara. Bangun kilang baru ya. Kita tuh punya 6 kilang di Indonesia ya, Pertamina nih. Lalu dari 2019 di pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi itu punya concern yang sama dengan Pak Prabowo. Kita harus nambah kapasitas produksi kilang minyak. Akhirnya dibuatlah segala kebutuhan regulatifnya ya, perpresnya, apanya, semuanya dan semacamnya. Nah, dibangunlah yang namanya RDMP, Refinery Development Master Plan. Jadi bangun kilang itu ada 2 methods ya. Yang pertama RDMP, yang kedua namanya GRR, Grassroots Refinery. Ini ada 2. RDMP itu artinya bangun kilang di kompleks kilang yang sudah ada. Tapi kilangnya kilang baru, hanya kompleks kilang yang sudah ada. Tujuannya? Biar lebih murah. Kan lebih, karena kan ketika bangun kilang itu bukan hanya bangun tempat masaknya, listriknya mesti disambungin, gasnya mesti disambungin, cari airnya untuk destilasi, belum lagi kita nyebutnya ada OSBL, YSBL ya, outside battery limit, inside battery limit, ya. Outside battery limitnya harus dibangun lagi. Outside battery limit itu kayak misalnya unit support ya. Komputer untuk mengotomatisasi proses kilang kan masih bangun lagi kalau bangun dari awal. Emang sementara kenapa yang sebelumnya nggak beroperasi? Enggak, nambah produksi. Nambah kapasitas. Nambah kapasitas saja berarti ya? Sebelumnya sekian jadi sekian. Yang Balongan ini kan nambah 100.000 barel per day. Mendingan di situ aja, nggak usah bikin kilang baru lagi. Nggak usah bikin kilang di tanah yang baru gitu ya. Jadi di kompleks yang baru. Kebetulan juga tanahnya memang masih luas. Gitu kan, lebih baik bikin kilang di situ. Nah, kita tuh project RDMP ada 3. RDMP Balongan sudah selesai, nambah 100.000. RDMP Cilacap sudah selesai, nambah 100.000-an juga, atau 60.000 saya lupa ya. Yang akan November ini selesai, ya, yang Pak Dirut Simon sempat sampaikan. Ini yang paling besar nih, se-Asia lagi, ya, namanya RDMP Balikpapan. Kalau RDMP Balikpapan ini selesai, maka kilang Balikpapan itu akan produksi 360.000 barel per day. Ini terbesar di Asia. Sebelumnya? Ya. Sebelumnya 260.000. 260.000 jadi before after? Jadi 100.000, nambah 100.000, jadi 360.000 barel per day. 360.000. Sebentar, Chief. Izin. Apakah karena memang ada teguran dari Pak Menkeu Purbaya gara-gara viralnya kemarin baru dibikin, atau memang ini udah dibikin dari sebelum beliau menjabat menjadi Menteri Keuangan? Oh, udah lama. Dari 2019 bikin kilang itu paling cepat. Paling cepat tuh berarti semua resources dikeluarkan, modal ditambah itu 4 tahun, Pak. Bikin kilang nggak bisa. Makanya biar clear dulu, ntar netizen melintir-melintir lagi nih. Iya. Baru disosialisasi, saya sebelumnya nggak denger nih, apakah gara-gara viralnya Pak Menkeu negor malas-malesan Pertamina bla 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 bla. Makanya tadi saya bilang evaluasi buat Pertamina berarti kurang mensosialisasikan, orang nggak tahu apa yang kita kerjakan. Saya masuk ke Pertamina aja itu RDMP Balikpapan lagi dikerjakan. Hadir tapi beroperasi atau seperti apa? Karena kan khawatir narasi dipelintir bahwa ada nih kilangnya, tapi kan nggak jalan kan, misalnya gitu kan, tapi kan nggak dibangun kan. Nah ini jalan kan? Jalan, nggak mungkin nggak jalan. RDMP itu ya tujuannya menambah kapasitas produksi, dan kan itu dilihat juga dari kapasitas produksi kita per hari seperti apa sekarang, kan nambah terus. Ya, Pak Menkeu ingetin saya, dan tadi bilangnya beliau nggak dibangunkan atau nggak jalan kan, atau seperti apa ya beliau katakan tadi di video-video yang potongan-potongan. Nah ini, nah ini makanya biar clear gitu loh, biar saya coba objektif teman-teman semua ya.
Jadi maksudnya bukan berarti juga akhirnya menggiring opini. Kita pengen semua damai-damai aja lah ya. Pasti, Ya, pasti. Apa beliau coba play aja. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang. Oh ya, invest. Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Oke, stop. Satu pun nggak jadi kan, tapi ternyata jadi. Jadi yang jadi kalau kilang ya itu sudah 3. Ini kilang yang produksinya BBM. Saya kan harus on the ground nih topiknya obrolannya. Kalau yang disebut dengan kilang itu adalah kilang memproduksi BBM ya, solar, bensin, aftur dan seterusnya. Ini ada 3 yang nambah. Berarti ada dibangun dong berarti? Sudah selesai 2, satu lagi November ini. Dan ini kita bangun dari 2019. Yang di Cilacap itu baru selesai di 2024 kemarin. Boleh bahasa baikan kata-kata mohon maaf nggak bisa karena kami over capacity. Itu maksudnya gimana? Oke, saya jelasin itu ya. Itu sudah ada juga di YouTube saya. Sekalian promosi. Siap, boleh dong. Pokoknya gini teman-teman deh, kalau mau secara teknis, Chief Prabu ini detailnya ada di sana. Kalau kita mah channel yang jawaban receh-recehnya aja. Kebalik. Kita bener-bener bahasa kan, kalau di channel Anda kan lebih spesifik, lebih teknikal. Kalau kita kan memang UMKM, rakyat, netizen. Jadi bahasanya saya coba bahasa baikan lah. Jadi membumi. Nggak apa-apa ya, izin ya di sini ya. Jadi agak sederhana bahasanya. Perlu. Makanya saya pengen tuh, maksudnya over capacity so what gitu. Ya, jadi gini. Kita ngomongin dulu yang kilang tadi itu ya. Jadi 11 project on stream lagi dibangun. 3-nya tuh kilang yang menghasilkan produk yang namanya BBM. Tapi kita juga harus bangun beberapa project lain yang tujuannya adalah amanat negara juga ini. Misalkan kilang untuk energi hijau. Ini kan belum nguntungin sekarang. Tapi kan harus dibangun. Kalau nggak dibangun sekarang, ntar begitu waktunya kita harus produksi energi hijau, kayak misalnya biosolar, HVO tuh apa ya, hydro treated vegetable oil itu kayak solar tapi yang 100% dari nabati, ya green diesel ya, green diesel, aftur dari minyak jelantah mungkin pernah dengar. Nah itu kan kilangnya khusus, namanya Green Refinery, itu kita bangun di Cilacap juga ada gitu, dan beberapa project-project yang lainnya, termasuk tadi ya apa namanya tangki lawe-lawe itu gitu ya. Intinya adalah meningkatkan kapasitas. Nah, apa yang dimaksud dengan kita sudah over capacity gitu? Ini saya coba jelaskan pelan-pelan. Karena harus pelan-pelan. Nggak apa-apa, izin aja. Nggak apa-apa ya. Biar kita clear. Mohon maaf nih. Suara rakyat ada di sini soalnya. Iya, paham. Saya juga rakyat juga. Iya juga ya. Oke. Gini. Jadi, kebutuhan energi nasional per hari, BBM nasional per hari, itu sekitar 1,4 juta barel per day, 1,4 sampai 1,5 juta barel per day. Kunci dulu ya. Seluruh Indonesia nih. Seluruh Indonesia. Oke, kita kunci. Kebutuhan BBM 1,4 juta barel per day. Itu kebutuhan transportasi, kebutuhan industri dan macam-macam. 1,4 juta barel terbesar, Pak. Makanya kalau disuruh bandingin sama Malaysia, ya jangan dibandingin, beda. Kebutuhannya juga beda gitu. Populasinya juga udah 280 juta kita mesti kurang lebih ya, per kapitanya kan kita mesti asumsinya semua orang punya hak yang sama pada energi kan. Iyalah. Jadi 1,4 sampai 1,5 juta barel per day. Kapasitas produksi kilang kita sekarang ini 1 juta barel per hari. Kapasitas produksi dari 6 kilang yang kita punya, ditambahin semuanya, itu totalnya 1 juta barel per hari. Kurang berapa? 400 ribu barel per day dong. Iya. Nah, supply demand nih isunya nih. Kalau misalnya RDMP Balikpapan ini selesai, nambah lagi 100 ribu kan? Iya. Jadi 1,1 juta barel per hari. Kurangnya berapa? 300. Nah, ada project namanya GRR Tuban. Kilang yang dibangun di kompleks yang baru. Tadi kan saya bilang ada RDMP, ada GRR. Nah, ada namanya GRR Tuban yang mau dibangun di Tuban. Ini sudah jalan proses feed-nya, sudah jalan dan seterusnya. Ini mau dibangun lah. Nah, itu kapasitinya 300 ribu barel per day. Jadi kalau Tuban ini selesai, maka selesai 1,4 juta barel per hari kita bisa produksi. Iya. Kalau nambah kilang lagi yang baru, ya jadinya kan over capacity. I gitu. see. Itu loh maksudnya over capacity ya. Iya.
bukan berarti nggak boleh lagi ada kilang dari yang lain buat ada di sini, enggak. Tapi Pertamina 1,4 juta barel per day itu sudah memenuhi kewajiban Pertamina atau tugas Pertamina menyediakan energi secara mandiri. Apa dampak gitu. buruknya kalau dipaksain? Jelas over capacity dengan narasi apapun itu bentuknya tetap negatif ya. Iya. Overrated, over capacity itu kan buruk. Over Tapi capex, over opex. Oh iya pasti, ya kan? Nah, dampak buruknya apa? Ya itu tadi, jadinya kan kita akhirnya Bahasa ada kilang sederhana. yang tidak dipakai kapasitasnya. Sementara itu kan kilang itu harus terus jalan. Kalau kilang nggak jalan sama kayak pesawat, maintenance-nya lebih mahal daripada nggak dipakai jalan. Dan budget keluar malah ya. Ya harus terus keluar. Gitu. Belum orang yang harus ngejalaninnya. Kan setiap kilang kan orangnya beda-beda. Setiap kilang. Kan kita nggak bisa kilang satu orangnya dari kilang dua. Itu tanggung jawabnya satu kilang. Makanya saya pengen bawa Chief Dery kalau berkesempatan nanti kita ke kilang. Bisa melihat sendiri kayak gimana. Ini industri yang sangat kompleks. Kompleksnya luar biasa. Saking kompleksnya, makanya ada indeks kompleksitinya. Ya di dunia ini kilang tuh dibagi bukan berdasarkan besar atau bukan besaran besar atau kecilnya, tapi berapa kompleksitas kilangnya gitu. Ini orang komunikasi main ke sana ke tempat orang perminyakan ketemu nggak ya, matching nggak ya? Saya dibohongin nih, iya aja tuh. Enggak, ini tempat ini. Iya betul. Tapi bisa ngelihat bahwa ini kilang tuh kompleks banget gitu ya, sangat kompleks. Apalagi untuk Indonesia dengan lanskap geografis kayak sekarang. Kan kita mesti mikirin tadi ya yang saya katakan. Gimana distribusikannya ke daerah terluar, gimana ke ini. Kalau kayak Malaysia kan daratannya juga mudah dijangkau. Iya kan? Hanya ada 2, apalagi Singapura hanya 15 juta penduduk. 23 juta penduduk, ya. Itu kan ya mudah itu gampang. Ya. Indonesia kan enggak, kompleks banget gitu. Jadi itu maksudnya over capacity gitu. Nah, investor itu pasti masuk di proyek-proyek pembangunan kilang. Sekarang investor itu masuk, bentuknya ada yang memang modal ya, kayak di GRF Tuban ini kan dengan Rosneft Rusia. Itu modal bareng bikin kilang. Ada juga yang bentuknya pinjaman gitu. Karena nggak semua kilang ini kan dari APBN ya. Dulu zaman BUMN ya. Kalau zaman BUMN kan kita mesti PMN tuh ya. Tapi beberapa kilang itu justru memang harus dari capex-nya BUMN dari Pertamina sendiri gitu. Kalau sekarang adanya Danantara gimana? Mesti nyambung? Akan lebih bagus karena hitungannya adalah bisnis as wise ya. Jadi kalau misalnya Pertamina mau bikin kilang, menguntungkan ya pakai modal Pertamina tanpa harus minta ke negara. Kalau dulu kan harus ke Kementerian Keuangan dulu, disetujui dulu sama DPR dan seterusnya kan. Baru bisalah jalan. Dan ini prosesnya panjang. Ini juga menjelaskan kenapa proses bikin kilang di Indonesia itu cukup lama ya. Karena kan modalnya besar. Satu kilang coba tebak, kira-kira berapa capitalnya? Aduh, buta banget kita nih. Tebak aja. Enggak, triliunan lah. Iya, triliunan itu berapa? Gue malu nih kalau pasti salah. Pasti fix sudah, pasti salah bully saya. Saya nggak tahu apa-apa, buta. 2 digit. 2 digit ya. 2 digit. Ya, satu kilang itu rata-rata 100 triliunan, 100 sampai 200 triliun. Bukan gue bilang, ngapain gue jawab? 2 digit. Dia otak gue 2 digitnya 10-20 lagi. 100 lagi dia. Oh, sorry. Satu kilang 100 ya. triliun sampai 200 triliun per kilang, tergantung kapasitas, kompleksitas dan semacamnya. Ini gini, kalau bangun kilang itu standarnya udah ada ya. Kayak kita bikin pabrik mobil kan udah ada standarnya di negara lain kayak gimana, di sini kayak gimana. Ya di belahan dunia manapun kalau bikin kilang ya kurang lebih seperti itu. Karena kan konsultannya sama, joint operatornya sama gitu ya. Iya. Jadi udah nggak bisa lagi di Indonesia kita mahalin lagi sedikit, nggak bisa. Iya. Clear ya over capacity ya. Ya, jadi kapasitinya sudah cukup buat mandiri produksi. Tapi ini juga yang harus dijelaskan kepada teman-teman dan juga kepada Chief Dery. Itu kan baru kilang untuk memproses minyaknya. Emang apa lagi? Kilang ini kan untuk memproses minyak berarti kan perlu ada minyak mentahnya dong. Mesti ada feedstocknya dong. Hulunya banget gitu. Hulunya. Oke. Nah, hulunya ini kan sekarang per hari baru 600 sampai 700 ribu barel per hari dari Indonesia ya.
di bawah kan? Di bawah. Natural resources. Betul. Ada di apa sih namanya? Kok dikeruk sih? Ya ditambang. Ditambang ya, lah. di lifting. Mining. Nah artinya kan kalau si kilang kita ini sekarang capacity 1,1 juta, masih ada gap sekitar 400 ribuan barel minyak mentah yang harus kita impor dari luar. Jadi kalau bicara impor BBM itu jangan mikirnya hanya kita impor solar, solar sih udah enggak lagi ya. Impor bensin, impor apa enggak? Impor minyak mentah juga. Jadi pasti impor nih. Pasti impor karena kan kapasitas kita liftingnya hanya 600 sampai 700 ribu barel per hari. Kemudian yang kedua, tempat masaknya kapasitasnya baru 1,1 juta barel per hari. Kalau digenjot, nggak tahu lah istilahnya apalah. Ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah lewat ESDM. Sekarang ini kan lagi di bahasanya mungkin agak kurang akademik ya, lagi digenjot ya. Lagi digenjot ya. Sama pemerintah itu untuk eksplorasi di mana-mana gitu kan, untuk naikin kapasitas minyak mentah. Enggak, maksudnya alat kah? Alat, tempat, lokasi. Ya. Kan kalau dulu kan sumur-sumurnya di situ-situ aja. Sekarang dipush oleh pemerintah untuk mencoba atau eksplorasi sumur-sumur baru. Lewat swasta atau pemerintah? Ada yang lewat swasta, ada yang lewat pemerintah. Jadi nanti kena lagi tuh perbanyak kilang atau tambang. Kalau melihat profil uplifting akan lebih jelas lagi. Pertamina sama sekali tidak monopoli. Kalau lihat profil di hulu ya gitu. Iya. Karena kilang itu bisnis yang paling berat, Pak. Jangan salah. Makanya kenapa sih tidak banyak investor yang mau bikin kilang ya. Ini adalah dapurnya. Dapur kan investasi paling berat dari restoran gitu kan. Daripada bikin dapurnya ya udah saya beli aja produknya Bapak gitu, saya jualin aja. Saya mending jadi tukang jualnya. Itu kan lebih mudah sebenarnya gitu. Kurang lebih ya permainannya seperti itulah gitu. Jadi kalau melihat profil di hulu akan lebih jelas lagi. Nggak ada yang namanya monopoli di Pertamina ya. Semuanya berjalan seperti aturan yang berlaku gitu. Ya. Memangnya kalau monopoli, ini saya bahasa receh aja nih. Monopoli kan biar teman-teman satu perspektif. Dia ini kan kita lokal kita kuat sendiri dan kita hidup mandiri gitu loh. Maksudnya salahnya di mana? Monopoli benar-benar totally monopoli gitu, ketimbang gak sama swasta apa segala macam. Di luar isu tentang pemerataan lapangan pekerjaan dan seterusnya ya, di luar isu itu pasti negatif ya kalau monopoli. Ya untuk ekosistem energi barangkali tidak akan kompetitif jadinya ya. Artinya produk tidak akan lebih baik lagi, tidak akan ada inovasi karena kan semuanya udah dikuasai sendiri. Tidak ada push ya untuk bisa bersaing. Terus yang kedua juga modal kita juga kan terbatas juga, Pak. Modal negara ya untuk bisa 100% semuanya dikerjakan oleh negara. Kan banyak juga prioritas-prioritas program yang lain yang juga harus berjalan bersamaan dengan energi kan. Investasi di kilang ini kan bukan di kilang, di BBM ya, di energi ini kan besar banget gitu. Besar sekali. Artinya kan harus dibagi prioritinya ya. Gitu. Jadi justru kalau saya melihat Pertamina akan sangat butuh ekosistem energi, industri energi ya, sama teman-teman yang lain gitu. Oke, ini menarik ya. Bentar, saya pernah waktu itu diundang sharing-sharing ke perusahaan, saya lupa lagi. Itu nyebrang kayak teluk atau danau, bukan danau sih, kayak laut kecil gitu. Itu ada kilangnya. Saya harus nyambung pakai boat. Itu dari mana ya? Bentar saya cari dulu. Saya cari buka ChatGPT dulu ya. Karena waktu itu saya foto, saya nanya ChatGPT. Ini kilang apa gitu kan? Apakah punya siapa? Gunung di Teluk Balikpapan. Nah ini. Saya nanya waktu itu, bentar. Kilang Gunung Maratua, Gunung Tambalang. Ini mana sih daerahnya? Posisi tempat. Nah ini loh. Saya fotoin nih. Nah, coba itu kilang ya, atau apa itu dijawab, kalau lihat dari ini di bawah tuh ada jawabannya. Mantap fotonya. Wah, ChatGPT kan kayaknya kan vibes-nya selalu positif ya. Gitu ya. Nanti saya munculin di atas ya. Dari angle dan bangunan silinder besar di gambar ini bisa dipastikan itu adalah area kilang minyak milik Pertamina di Karyangau, Balikpapan Barat. Iya. Lebih tepatnya terminal BBM Karyangau. Terminal. Itu bukan apa? Kilang dong, terminal. Oh, beda ya. Terminal maaf. tuh buat jadi minyak nih BBM
antar pakai kapal laut, bersandar. Nah itu kan mesti dipindahin minyaknya itu. Oh di situ ya. Nah makanya saya nanya kan, saya fotoin gambarnya itu ada muncul di layar tuh. Ciri khas menandakan ini adalah tangki-tangki penyimpanan besar, storage tank. Kayak lawe-lawe tadi kan, hampir sama. Oke. Ya kan, terus berbentuk silinder putih khas fasilitas penyimpanan BBM atau apalah ini. Ya kan istilah-istilah banyak. Karyangau, KIK, kawasan industri Karyangau. Iya, iya. Tadi Balikpapan ya? Iya, ya, itu terminalnya ya, bukan kilangnya ya. Berarti lebih kecil ya terminal ya? Pasti terpisah dengan kilang kan, harus jaraknya jauh ya antara nyampe ke terminal, di storage. Nanti kan yang diproses itu kan yang dibutuhkan, diambil gitu, transfer pakai pipa bawah tanah ya, masuk ke kilang dan seterusnya lah. Itu kompleks lah gitu ya. Saya mau bicara lagi tadi yang hulu ya. Nah sekarang ini ada juga terobosan yang harus diapresiasi menurut saya, walaupun saya bukan orang hulu sekarang, tapi mungkin saya bisa jelaskan. Kan sekarang ini bahkan sumur-sumur masyarakat juga diakuin. Sekarang kan dilegalkan. Dulu kan ilegal, sekarang dilegalkan. Jadi masyarakat itu bisa uplift mining, nanti crude-nya bisa dijual ke Pertamina. Emang iya? Ya ini adalah upaya untuk menambah banyaknya minyak yang kita bisa uplift setiap hari gitu. Oh, ini berarti dapat cuan dong? Ya iyalah, warga-warga. Pasti. Pasti dong. Pasti. Oke. Caranya gimana kalau nggak ada ilmunya? Itu sih udah ada prakteknya ya, maksudnya masyarakat dengan kearifan lokalnya sudah bisa mengetahui bagaimana caranya untuk uplift. Ada juga yang pakai investor, inilah ya, apa namanya, investor kecil gitu ya, untuk bisa uplift gitu. Loh, bentar Chief, ini berarti sebelumnya ilegal, terus tiba-tiba dilegalkan tuh gimana ceritanya? Karena negara butuh sebetulnya. Ya pasti butuh. Kita kan memang butuh tadi kan uplift minyak yang lebih besar. Oke, ini per kapan dilegalkan? Ini tahun ini oleh pemerintah lewat Pak Bahlil. Cek aja sama Pak Bahlil. Justru malah menambah apa ya bahasanya? Emang agak unik ya, unik dalam arti sisi positif ya. Pemerintah kita nih SKK Migas, banyak sekali dekat dengan rakyatnya ya. Bahlil izinkan warga ngebor sumur minyak, hasilnya dijual ke Pertamina. Bahlil izinkan warga ngebor sumur minyak, hasilnya dijual ke Pertamina. Tapi nanti bisa dikurasi kan, nggak asal-asal. Pasti standar untuk memilah. Oh iya, satu lagi, berarti nyambung nggak nih, Chief, sama statement Pak Prabowo, UMKM, berarti lewat Menteri Bang Maman ya. Saya pernah lihat postingannya, saya lupa di CNBC atau apa gitu. Pak Prabowo intinya mengizinkan UMKM boleh masuk di sektor tambang minyak. Iya. Keren. Iya. Ya ini, maksudnya ini. Wow. Jadi supaya kita tuh rempukan gitu loh, bareng-bareng agar bisa mandiri secara energi ya, swasembada energi gitu. Makanya monopolinya dari mana, Pak? Bahkan rakyat aja boleh bikin sumur, nambang. Ini Prabowo Gibran nih? Iya. Baru ini ya? Sekarang ini baru 2025. Makanya waktu lagi Pak Prabowo bicara seperti itu, terus diperkuat sama Pak Bahlil ya, saya langsung, wah ini sih luar biasa gitu, terobosan gitu ya. Wah, punya pemimpin ini nasionalisme kan tinggi. Ya. Saya nangkep tuh, soalnya bahasanya gimana ya? Karena kan UMKM kayak jenjang ke pengusaha makro tuh jauh banget. UMKM kayak mana bisa sih masuk di permainan perminyakan dan lain sebagainya ini gitu, tambang minyak dan seterusnya. Ternyata dibolehin dan seterusnya. Nanti gimana? Ada hitungan minimalnya nggak? Saya nggak tahu. Ini kan hulu ya. Saya nggak ke situ. Ini teman-teman hulu dan SKK Migas yang bisa bicara. Tapi ya sebagai seseorang yang sekarang sedang tugas di energi ya, ini kan jadi pembahasan bersama lah gitu kurang lebih, dan disambut positif gitu. Oke. Gitu. Dan ini mulai kapan secara resmi? Harusnya sih segera ya ini. Udah ya? Mestinya sih segera. Cek aja gitu. Bentar. Siapa tuh di bawah meja podcast saya ada minyak. Kalau ada komisi dong. Kasih tahu. Iya bener, kasih tahu ya. Gue nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia juga boleh lah bangsa hitung-hitungan nanti kita. Ada siapa tahu, kita nggak pernah tahu kan. Keluar minyak lagi, BB oil lagi muncul ya. Minyaknya tapi minyak apa nih di bawah nih? Minyak buat
bahan bakar atau jangan-jangan minyak etanol nih? Oh, arahnya ke situ bridgingnya nih. Sebagai sesama presenter kita Iya, tahu itu bener. bridgingan. Kan masa Anda sudah lewat. Sekarang kan ganten ke adik-adiknya nih kami. Masa Anda menjadi Siap, news anchor kan udah lewat. Anda udah Tapi di yang atas penting kami. tadi clear ya masalah import. Apa mau tambahin dulu? Ada lagi yang kasih kurang? aman. Yang penting Aman maksudnya gini, teman-teman bisa melihat bahwa Hmm. produksi BBM itu seperti apa profilnya. Iya. SPBU itu seperti apa profilnya, terus hulu itu seperti apa profilnya. Ya, Jadi ya. setidaknya ada 3 pilar besar dalam industri energi ya. Oke. 4 mungkin sama pendukungnya itu shipping ya. Jadi ada hulu, uplift itu satu entitas sendiri, ada kilang, ini yang masaknya, yang Iya. memproduksi ya, memproses. Satu lagi yang distribusi, Oke. yang menjual kemana-mana. Jadi pada saat nanti bicara tentang persaingan, bicara tentang BBM, impor BBM dan semacamnya, harus lihat ini di sebelah mana nih. Nggak bisa dipukul rata. Nggak bisa ya? dipukul rata karena Oke. masing-masing ini pilar yang berbeda-beda dari ekosistem Oke. energi gitu. Kalau saya rasa sih untuk garis besar dan benang merah sih udah clear ya. Oke. Karena sebenarnya kalau mau teknis nanti tinggal nonton aja channelnya Prabu Revolusi. Asik. Namanya itu bukan sih? Nama channelnya kan? Iya, Nah, betul. langsung aja cek ada di bawah. Jangan lupa subrek ya, subrek. Bahasa rakyat. Subrek. Subrek. Nanti detailnya di sana sebenarnya sih. Ya. Nah, ya biar clear semuanya secara teknis. Mm-mm. Untuk di sini biar dapat semua pembahasan adalah Mm. terkait masalah minyak yang tercampur sama etanol. Tadi pedagang bilangnya berapa persen? 3,5%. Pak Menteri bilangnya malah tambah 10%. Apakah ini satu pembahasan yang sama atau jangan-jangan mungkin tanda kutip saya sih berharapnya ke pelintir-pelintir media saja nih atau seperti apa nih? Ya, masalah etanol. Sampai saja pembahasan kita di Oke. etanol ini. Nah, ini satu diskursus yang juga harus diluruskan ya agar masukan-masukan dari masyarakat, kritik dari masyarakat itu bisa pada tempatnya. Jadi jangan dicampurkan dengan masalah kejaksaan yang kemarin Oke. gitu ya. Iya, iya. Jangan dicampurkan dengan masalah impor gitu ya. Ini beda Oke. lagi. Oke. Kita kan lagi ngomongin etanol nih sekarang. Hmm. Jadi etanol ini kan baru mulai terdengar ketika di RDP kemarin ya. Sejujurnya sih iya. DPR mengumpulkan teman-teman dari swasta kan. Iya. Di situ kan kemudian bicara, oh kita nggak mau pakai base fuel yang sudah ada sekarang karena sudah ada etanolnya 3,5% gitu kan kurang Oke. lebih. Barulah kemudian masyarakat reaktif. Oh jadi selama ini pakai etanol gitu Pantesan kan. berbet. Nggak ke situ dulu. Oh, oke. Swasta nggak mau pakai BBM-nya Pertamina karena ada etanolnya, berarti etanol ini jelek gitu. Ini kan tesisnya kan ngebangunnya begitu kan. Iya. Jadi oh berarti karena swasta nolak maka etanol tuh jelek. Ini kan logiknya langsung gitu nih terbangunnya. Hah, Jadi oke. swasta aja nolak, berarti Pertamina selama ini pakai etanol jelek nih bahan Oke, bakarnya oke. gitu. Nah saya pengen dudukin dulu nih perkaranya. Oke. Yang pertama berarti kan kita ini baru tahu ada etanol tuh kemarin. Barulah rame sekarang. Iya. sekarang. Oke. Logikanya kan, kalau etanol ini memang benar-benar jelek gitu ya, harusnya industri kendaraan udah nolak BBM kita dari lama. Iya dong. Masa pabrikan Toyota, Honda, Mercy, BMW semua masukin mobil ke sini, wah BBM-nya jelek, mobil gua rusak, warrantinya jadi bermasalah dong. Kita mesti bayarin terus perbaikan mesin dan semacamnya. Atau sebelumnya belum ada etanol kali. Sekarang aja tiba-tiba ditemukan etanol. Oh ya nggak mungkin masa kita baru etanol kemarin. Ya kan kita dari sudut pandang angle aja. Nggak, tapi logikanya kan Memang, gitu. Berarti kan selama ini Hmm. ya bicara etanol baru rame setelah ada RDP gitu. Artinya kan sebetulnya tidak ada yang mengganggu nih. Kecuali begitu ada RDP ada etanol. Oh, karena swasta tolak, nggak pakai ya, bukan nolak ya, nggak pakai, maka selama ini etanol itu jelek gitu. Saya mencium aroma pengaturan sepertinya. Nggak tahu lah, kita coba denger dulu aja. Nah, Oke, saya mau buka dari situ dulu. Jadi, ayo kita dudukkan lagi perkaranya dengan baik ya supaya sekali lagi maksudnya adalah kritikan
masyarakat ya, evaluasi dari masyarakat itu bisa betul-betul punya impact sama perubahan dan perbaikan di Pertaminanya. Oke. Gitu. Jadi saat bicara, wah berarti BBM Pertamina pakai etanol, gitu kan? Ini semuanya bicara BBM Pertamina pakai etanol. Nah, saya mau kasih info di sini. Yang pakai etanol itu namanya Pertamax Green. 95 itu baru pakai etanol. 5% bukan 3,5%. Naik nih. Naik ya. Rame lagi nih. Pertamax Green, ingat ya. Pertamax Green, oke. Nah, yang pakai Pertalite nggak usah takut, nggak ada etanolnya itu mah. Sama sekali. Nggak ada etanolnya. Saya kan bikin postingan. Etanol itu, saya dudukan lagi ya gitu kan saya bilang. Kalau mau kritik boleh nih, tapi Pertalite itu tidak ada campuran etanolnya. Nggak perlu pakai etanol. Iya. Nanti kita cari tahu ya, sebenarnya fungsi etanol apa ya? Yeah. Ini kan Pertamina pastikan tidak ada campuran etanol di Pertalite. Lah iya. Jadi yang pakai Pertalite kan pada terbangun konsepsinya kan, oh iya mobil-mobil mah bisa pakai etanol yang baru-baru, yang lama-lama gimana? Ya kan? Ntar ngerusak mesin gitu. Ya kan yang lama-lama pakai Pertalite sekarang juga. Iya sih, ada yang Pertalite, ada yang Pertamax. Iya, kalau Pertamax lebih bagus lagi ya. Iya Pertalite, iya masih banyak. Pakai Pertalite. Iya. Yang mesin karburator kan pakai Pertalite. Di Pertalite kan tidak ada etanolnya. Jadi kan pas lagi ngomongin etanol jadinya nggak relevan dong. Orang nggak pakai etanol kok selama ini. Kok bisa bilang lebih jelek? Ngerti gak sih maksudnya? Tahu banget gue lagi, tapi gue pengen bantah. Paham. Ngerti gak sih maksudnya? Saya coba sederhanakan Iya. Selama ini Anda kan tidak pakai etanol. Kenapa begitu ada yang sundut jadi teriaknya, hah mobil saya ada etanolnya? Betul. Kan Anda nggak pakai etanol buat pengguna Pertalite nih. Betul. Jadi yang selama ini pakai Pertalite sebetulnya nggak pakai etanol. Gitu, artinya kalau mau ngasih masukan sangat ditunggu, tapi jangan ngomongin etanol ya di Pertalite karena memang nggak ada etanolnya. Memang nggak ada etanol gitu. Ya. Tapi dipastikan yang teriak maaf yang bising tadi adalah apakah mereka pakai Pertalite? Siapa tahu memang mereka pakai Pertamax Green. Nanti kita bicara. Kenapa Anda ketawa? Ya, nanti kita bicara tentang... Aldan Anda ketawa Aldan? Kenapa? Emang kenapa? Mio Ereking pakai Pertamax Green nggak boleh emangnya? Kenapa? Nanti kita bicara tentang Pertamax Green. Siapa tahu yang mereka loh. Sekarang gini Chief, siapa tahu memang mereka yang teriak-teriak memang sejauh ini pakai Pertamax Green. Iya. Ada etanolnya nih. Kalau memang pakai Pertamax Green, alhamdulillah. Berarti kan emisi berkurang dong. Lebih alhamdulillah. Ayo, boleh. Yang pakai Pertamax Green, silakan datang. Ayo, keluhannya apa? Kita sama-sama. Itu baru kritik yang tepat nih, karena lagi pakai etanol. Lagi pakai etanol. Iya. Oke. Harganya berapa Pertalite? Per liter kan sekarang berapa tuh? Berapa coba? Pertalite. Saya juga lagi saya terkenal lagi gue. Mulut saya udah mau ngomong gini, saya isi full aja gitu. Salah lagi. Agak hati-hati ya di zaman sekarang ya. Mohon maaf netizen, maafkan saya yang salah. Gimana coba? Harga gue nggak tahu lagi. Per liternya Pertamax juga gue kurang Pertamax berapa? Pertalite dulu deh. Pertalite berapa? Juru sakti deh mau nggak mau keluarin ChatGPT. Tuh searching web dulu nih, set data, Simita langsung datanya akurat. Harga Pertalite saat ini di Indonesia adalah 10.000 per liter menurut finance.detik.com. Kalau kamu ingin aku cek harga spesifik di Balikpapan, Kalimantan Timur, nggak usah, yang ini dulu aja, santai. Sepanjang lagi nih lah, kok beda? Ini bukan ini Dexlite ya. Yaudah nggak plus 10 ribuan. Pertamax Green berapa? Apa tadi namanya? Yang pakai etanol ya. Ya lebih mahal. Berapa? Pertamax Green. Nanya lagi dong gue. Harga Pertamax Green berapa? Coba. Pertamax Green berapa? Ini biar clear pakai. Enggak, ini sebenarnya bukan kita nggak tahu, cuma kita pengen clear aja datanya. 13.000 per liter. 13.000 per liter. RON 95. Siapa tahu memang yang Mio tahun 2010 itu pakainya Pertamax Green. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kan? Tapi nanti saya akan kunci kalau memang kayak begitu. Ini kita fixkan dulu ya. Berarti Oke. teman-teman yang pakai Pertalite ditunggu masukannya, tapi bukan yang etanol ya, gitu. Karena etanol tidak ada di Pertalite. Itu dulu ya. Ini clear ya. Clear ya. Oke. Saya jelasin lagi kenapa kok Pertalite nggak pakai etanol, karena nggak perlu pakai etanol. Oke. Satu. Yang kedua, semua Pertalite itu diproduksi di kilang di Indonesia. Nggak ada yang impor.
Ya, jadi kalau kita impor etanol, kita masukin lagi struktur cost ke situ. Ya. Jadi di Pertalite itu semuanya adalah bensin murni. Oh ya, malah bunuh diri kalau dia masukin lagi, costnya jadi lebih naik kan? Naik lagi. Sementara kalau bisnis kalau bisa biaya produksi semurah-murahnya. Oke, lanjut. Jadi clear di situ ya. Nah sekarang ngomongin Pertamax Green. Gimana kalau yang kemarin kritik kita pakai Pertamax Green? Alhamdulillah malahan lebih bagus. Jadi tahu masukannya kan. Tapi masalahnya Pertamax Green itu belum ada selain di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Pantesan aja Anda minta kunci tadi ya. Siapa tahu dari Jawa Barat. Iya, Jawa Barat itu juga hanya di kota-kota besar, di Bandungnya gitu. Belum nyampe ke, kan kita Pertamax Green ini baru percobaan, baru lempar ke pasar 2023-2024 gitu. Sebagai upaya untuk transisi menuju ke nanti bahan bakar beretanol ya. Energi terbarukan. Gitu. Jadi yang etanol itu baru ada di Pertamax Green 95. Apakah Chief Dery pengguna Pertamax Green? Oh tentu tidak. Daripada nanti aku bilang iya, kamu memojokkan diriku. Jadi ya kalau kan, misalnya tidak, aku pakai Pertamax Plus aja maksimal. Itu pun pas lagi lihat cash flow, wah kayaknya Pertamax biru aja deh gitu. Jadi maksudnya kalau cash flow-nya lagi sehat, Pertamax yang turbo, bener nggak? Betul. Iya kan? Cuma kalau cash flow-nya lagi misalnya bulan Ramadan, kan ada THR tuh, karyawan kan, kita yang biru tuh. Turun. Saya nggak tahu tuh, Pertamax Green hijau ya ininya, gagangnya. Di Jakarta aja baru ada 2-3 SPBU yang bisa menjual Pertamax Green. Itu apa? Ininya hijau kan? Ya, tangkinya ininya ya, apa namanya? Corong, apa sih namanya? Ujung keran. Itunya beda-beda sih pasti. Yang jelas apa namanya? Stationnya warnanya hijau. Hijau kan? Tuh kan tahu saya. Iya. Kalau ada yang hijau, nah itu Pertamax Green. Kalau mau coba mesinnya dari atau enggak ya coba aja. Boleh, saya akan coba kalau ada. Silakan. Saya akan coba. Ya, terus yang ngomong berbet itu yang mana? Ya banyak kan, sekarang kan sedang dihubungkan gitu kan. Karena pakai etanol, itulah yang membuat mesin menjadi jelek gitu kan. Iya, nggak gini deh, sebentar tahan dulu nih ininya videonya, bentar. Sebelum ke sana, fungsinya etanol apa sih? Ini kita clear aja di sini. Saya bisa ChatGPT, saya dari kemarin juga nyari-nyari, cuma saya pengen keluar dari lisan Anda. Gini. Jadi etanol itu ya adalah salah satu inovasi maju dalam dunia energi transisi. Oke. Ya. Blending etanol ke dalam BBM, bensin ya. Itu prosesnya rumit banget. Tidak kayak seperti ini, ada air, ada teh dicampurin, jadilah satu Pertamax Green. Pertamax Green. Oh, bukan ada bensin, ada etanol nih, beli di Shopee. Nggak bisa. Tuang gitu. Nggak bisa. Nggak gitu. Prosesnya rumit ya. Mesti pakai inline piping. Oke. Jadi proses untuk bisa blending, saya nyebutnya blending karena bukan oplosan gitu ya. Kalau oplosan tuh tadi campur-campur. Lah kan di blend juga. Beda, kalau blending itu kan ada proses untuk membuat agar unsur etanolnya bisa campur secara homogen dengan bensinnya sehingga stabil. Oh, jadi bensin pun sebenarnya tanda kutip ya, dioplos ya. Tanda kutip. Maksudnya di gimana? blending juga berarti sebenarnya bensin ya? Iya, bensin dengan etanol gitu kan. Iya, itu di blending kan berarti kan? Iya, di blending. Tapi blending itu kan prosesnya bukan campur gitu. Blending itu kan proses, itu adalah proses chemical engineering. Iya. Yang menggunakan formulasi tertentu, takaran tertentu, suhu tertentu, dan prosedur tertentu agar etanol sama bensin itu bisa menyatu, kawin, dan homogen. Artinya nggak bisa lepas lagi. Oke. Kan kita bukan pengen. Ini kan si etanol ini sebagai pengganti sebagian dari unsur bensin. Ini kan harus nyatu sama bensin yang ada dong. Iya. Jangan nanti begitu sudah disatukan, terus etanol didiemin, pisah. Karena sejatinya sifat etanol sama bensin itu saling bertolak belakang. Sifat ya, artinya dia akan membuat lapisan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya etanol sama bensin disatuin gitu, itu langsung misah. Kayak minyak sama air. Kayak minyak sama air. Oh. Gitu. Okay. Tapi dengan dosis tertentu, dengan cara tertentu, teknik tertentu gitu ya, itu bisa kawin, terikat
bahasanya ya. Saya coba sederhanain ya. Bisa terikat. Itu nama efeknya efek van der Waals. Jadi kalau orang-orang kimia pasti tahu lah gitu ya. Itu jadi ngikat, nempel, nggak akan lepas gitu. Wow. Kecuali, nah ada kecualinya. Apa tuh? Tiba-tiba etanolnya tiba-tiba campuran itu dikasih campuran air atau etanol lain yang melebihi takarannya. Etanolnya akan lepas. Selingkuh dia. Berapa kan? Ya benar. Gitu. Berapa kadar airnya? Itu kadar airnya kecil banget. Netes-netes bocor-bocor ya, dari jadi bayangkan tutup bensin kurang lebih. Wah, enggak, itu mah terlalu besar. Hah? Itu terlalu besar. Jadi kalau melebihi 0,5%, berarti 5/1000 ya unsur dari campurannya, barulah unsur etanol itu akan terganggu ikatannya. Yang akan terganggu adalah sebanyak 0,5% ini. Jadi ini juga untuk menjelaskan video-video yang viral gitu ya. Artinya kalau tidak ada etanol baru, kalau tidak ada unsur lain, ini etanol nggak akan mungkin lepas. Nggak akan mungkin lepas dan kemudian terpisah gitu ya, nggak mungkin. Kan etanol itu, kenapa sih kita pakai etanol? Ya, kenapa etanol menjadi unsur yang dipilih ya untuk bisa menjadi upaya kita dalam transisi energi. Karena etanol itu memiliki struktur karbon yang serupa dengan hidrokarbon. Nah, jadi strukturnya serupa, maka dia bisa dikawinin. Tapi masalahnya etanol itu punya ujung namanya OH. Kan etanol itu C2H5OH ya. OH-nya ini tuh nggak bisa ekornya tuh nggak bisa dihilangin. Nah, hanya OH ini bisa terikat dengan si hidrokarbon kalau takarannya pas, dicampur dengan teknik yang pas, yang tadi saya bilang, gitu ya. Barulah dia akan blended, makanya sebutnya blended, gitu kan. Bukan ngoplos ya, makanya namanya blended gitu. Itu istilah resmi, mau dicari di kilang manapun, proses seperti itu tuh namanya blended, ya, blending gitu. Memang nama prosesnya blending gitu. Jadi anggaplah 5%, etanol 5% ya. Itu artinya apa? Ada BBM dialirkan lewat pipa, lalu etanolnya lewat pipa yang lain. Nah, diatur pakai PLC namanya, Programmable Logic Controller, agar rasio etanol yang tercampur dengan BBM-nya itu bisa pas 5%. Sehingga homogen di semua campuran. Makanya harus dilakukan di tempatnya, di tempat blending. Nggak bisa tuh di SPBU, kan di storage gitu ya, SPBU, kasih etanol, celur gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di kayak gituin misah etanolnya gitu. Nggak akan bisa nyatu gitu. Sebentar Pak, saya boleh nanya sesuatu? Anda beneran kerja ternyata di kilang? Kok sampai sedetail-detail ini? Ada parampe nggak punya kepala saya? Nggak, Anda tahu betul gitu loh. Kan gue kan dulu teknik fisika, belajar kayak gini-gini. Kesono ya larinya. Jadi, ya dipercaya ke kilang ya. Ya. Yang pala gue dengerin. Di situ saya bisa lah banyak memberikan kontribusi gitu ya. Gue berharap nih nggak ada istilah baru nih, muncul lagi PLC, AP lagi nih. Gitu. Itu jadi sistem kontrol, ya, computerized, yang dia pakai sensor di satu pipa lain. Ini diatur nih, suhunya mesti pas, takarannya mesti pas, rasionya dengan BBM-nya, supaya ketika di ujung tuh nyampurnya langsung homogen, kawin istilahnya. Jadi gitu benar-benar ya. Udah jadi kayak satuan baru. Oh, jadi nggak ada lagi kayak renggang kayak minyak sama air gitu, nggak ada lagi. Jadi berubah warna kah? Enggak, tetap sama. Oh, tetap sama. Ya, enggak. Dapat itu. Alhamdulillah nggak terlalu tinggi-tinggi banget, kita masih nangkep. Cuma permasalahannya adalah kenapa airnya jadinya rame? Kayak seakan-akan ini buruk sekali, berebet nih. Kayak contoh misalnya, izin Chief ya, ini kan pembalap sekaligus senior reviewer mobil lah ya. Fitra Eri ungkap dampak BBM beretanol. Beliau bilang tenaga mesin turun dan lebih boros. Nah ini tenaga mesin turun kan kayaknya selalu dikaitkan sama berbet kan. Kalau diinjek kan, kalau mesinnya turun kan tenaganya berbet kan. Jadi kayak begitu tuh. Cocok sama video viral. Kita cerita ya.
agak panjang lagi nih, tapi saya coba sederhanakan lagi ya. Nggak, tadi udah terlalu berat menurut saya. Coba ini sederhana lagi. Deh. Karena harus jangan ini. Gini, fisika Anda nggak berlaku di sini, tolong. Enggak. Habis karena memang gini, ada hal-hal yang nggak bisa disederhanain sih masalahnya, Chief. Jadi pas saya juga ngomongin ini, aduh gimana ya, ini tuh nggak bisa kayak dianggap kayak teh manis, teh air putih, nggak bisa, memang beda. Ya, gitu. Coba jalan dulu dah. Oke, Bismillah ya teman-teman ya. Gini, saya semaksimal mungkin loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Gini Pak. Gimana Pak? Yang pertama ya, kita nggak boleh ini beritanya setengah-setengah nih, karena Fitra Edi kan saya tonton videonya beliau tentang etanol ini. Dia bilang pakai etanol itu aman nggak sih? Aman, kata dia. Fitra Edi ngomongnya kayak gitu. Coba di play aja videonya, aman. Tapi memang ada beberapa catatan. Satu, industrinya mesti siap, kata dia. Jadi pemerintah harus mempersiapkan ekosistemnya dulu. Which is, itu masukan buat Pertamina. Berarti selama ini upaya kita sosialisasi pakai Pertamax Green masih belum beres nih. Gitu kan. Jadi belum pada tahu. Iya. Padahal mesin-mesinnya sudah pada siap. Bos Toyota, bos Honda, semuanya bilang, enggak, mesin mobil kita semua yang keluaran tahun 2000-an ke atas, yang injection, itu semuanya sudah siap buat terima bensin dengan etanol. Subaru belum kesebut Subaru. Iya, Subaru ya. Tolong. Iya. Ya. Tapi kalau Subaru nggak bisa, keterlaluan. Bisa dong. Ya nggak, Subaru Indonesia bisa. Semua mobil yang diproduksi di Indonesia ini yang tahun 2000-an sudah bisa menggunakan bensin beretanol. Cek aja. Bosnya sendiri loh gitu, dari Toyota, dari ini itu udah bisa. Hanya masalahnya tidak tersosialisasi aja bahwa kendaraan gua tuh ternyata bisa pakai etanol gitu. Makanya pakai Pertamax Green aman harusnya kalau dicoba nanti ya, karena saya coba udah bisa. Ya. Jadi artinya kompatibel gitu. Tapi sekali lagi kesimpulannya ya, kami masukkan belum sosialisasi berarti dengan baik. Nah, ini kan sosialisasi nih sekarang. Makanya saya panggil beliau di sini biar clear semua. Jadi di situ dulu ya, bahwa mesin-mesin itu kompatibel. Ya sekarang udah jelas nih. Alhamdulillah dikasih solusi, ada jelas nih. Berarti yang mesinnya di tahun 2000 ke bawah, mostly kan pakai Pertalite, ya udah jangan dulu ngomongin etanol. Karena kan itu ternyata kan Pertalite tidak pakai etanol. Yang kedua, saya mesinnya tahun 2000, pakai etanol gimana, aman atau enggak? Nah, saya jawab lagi aman. Vita Eri juga ngomongnya aman juga. Apalagi prakteknya di seluruh dunia sekarang, negara maju itu udah pakai bensin beretanol ya. Bahkan bukan hanya 5%, Bos. Di Amerika 10%. Di India 10%, Australia 10%. Di Brazil sudah 100% etanol. Kita tuh belajar dari Brazil juga. Tentang bagaimana transisi energi ya. 100% pakai etanol di Brazil ya. Mesin yang harus masuk ke sana harus disesuaikan kalau sudah 100%. Ya. Dan industri otomotif di Brazil sudah menyesuaikan dengan policy energi dari Brazilnya gitu. Dikasih semacam flex ya untuk adaptasi etanolnya. Nah, kenapa kok sekarang bisa ke sini? Ya, mesin turun dan lebih boros. Jadi gini. Bismillah lagi nih. Tenang guys. Gini-gini kan juga ngerti fisika kimia tipis-tipis lah. Kalori itu energi ya. Kalori itu energi. Kan kita makan ada 200 kalori. Itu kan sebenarnya energi kan. Energi kalori dari hidrokarbon, bahan bakar bensin, dengan energi dari etanol itu lebih rendah etanol, lebih tinggi hidrokarbon. Defaultnya. Wah, kalau gitu pakai etanol makin boros dong, makin turun dong. Karena ada energinya. Rendah tuh. Karena kan disubsidi sama yang lebih rendah, gitu kan? Oke. Nah, betul. Kalau kita analisanya terpisah. Tapi ini kan etanol lagi dikawinin nih. Dikawinin, ya. Etanolnya kan dikawinin, gitu. Jumlahnya 5%. Ya, jumlahnya 5% aja. 5% aja. Tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan BBM-nya, yang memang tujuannya lebih kepada mengurangi emisi, gitu kan. Jadi memang tujuannya bukan masalah energi ini, bukan masalah berapa energi kalor yang bisa dibakar, bukan. Tapi mensubstitusi gitu. Bahan bakarnya. Sudah dikawinin gitu. Nah, 3% ini menurut berbagai macam jurnal, kalau digabungkan atau 5% bahkan hingga 10%, itu pengurangan tenaganya ya, yang E10 itu hanya 1-5%. Pengurangan tenaganya.
Jadi bayangkan etanolnya 10% dikawinkan dengan BBM, ya dengan bensin, gasoline, itu pengurangan tenaganya diprediksi hanya 1-5%, tergantung sistem mesin. Ya teknologi mesinnya kan setiap mobil beda-beda gitu. Saya yakin Pak Fitra Adi juga pasti paham itu gitu, karena kan setiap mobil pasti beda-beda injection methods-nya dan macam-macam. Tapi range-nya itu 1-5%. Tenaganya berkurang 1-5%. Berarti kalau E5 pertama screen 5%, tenaganya berkurang antara 0,5 sampai 2,5% dong. Iya. Apalagi kalau hanya 3%. 0,75% sampai 1,125%. Jadi secara teori berkurangnya tenaga itu hanya sepersekian persen. Tapi meskipun berkurang kan sebetulnya. Ya betul, tapi kan kalau bicara tenaga mesin turun dan lebih boros jadinya terlalu over terlalu kayaknya impact banget gitu loh. 1% emang terlalu signifikan jadinya ya kesannya. Kesannya kan kayak signifikan sekali gitu. Kalau signifikan sekali kan nggak mungkin juga di Amerika dikasih 10%, di mana-mana dikasih persentase yang lebih tinggi gitu. Pertanyaan saya sebenarnya simpel, Chief. Yang pertama, apakah harus etanol, hanya etanol untuk yang energi terbarukan apa segala macam? Dan yang kedua adalah gimana caranya biar nggak turun? Maksudnya apakah memang ini kalau digabungin pertanyaannya tuh kayak terdefault settingnya memang udah pasti turun gitu loh? Iya, hanya gini. Oke. Ini tenaga mesin ya yang kita bicara lagi lebih ini ya, lebih teknis lagi nih. Kepaksa pertanyaannya teknis soalnya. Gimana lagi dong? Apaan pertanyaan receh gitu? Jadi gimana? Satu yang pengen saya bawa dan tidak boleh dihindarkan adalah kan gini. Kita kan pasti punya komitmen lah menyiapkan bumi yang lebih hijau dong. Iya, sepakat kita. Betul kan? Mengenai energi terbarukan, renewable, bla 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 bla. Emang kita saatnya udahlah hijrah ke sana lah gitu. Oke, sepakat kita. Artinya bahwa ada kompromi, konsekuensi dari itu ya kita tinggal ukur aja matematikanya gitu kan. Jadi kayak misalnya tanah yang dikeruk, minyak, natural resources dari situ kan maksudnya kan? Iya, termasuk kan maksudnya gini. Kita pakai 10% berarti kan kita mengurangi 10% BBM kan. Mengurangi 10% karbon. Maksud saya gitu kan. Kemudian impact-nya, kalaupun iya nih ya, impact-nya turun 1%. Worth it nggak sih? Oh iya, kalau gue sih ya. Ya iya dong. Bukan maksudnya kita mau kontradiktif sama Bapak Fitra Eri ya? Enggak. Beliau kalau ditonton kontennya semuanya saya sangat setuju dengan Pak Fitra Eri. Tidak ada yang tidak setuju. Soalnya kalau ngomongin polusi, ya kan polusi emisi. Atau emisi, ya kan dampak ke bumi, dampak ke kita, ke kesehatan dan seterusnya dibanding turun, tapi untuk benar-benar guarantee ngejar ke sana ya. Jadi lebih dengan bersih hidupnya. Pengurangan hidrokarbon 10%, impact-nya anggaplah kalau iya ya 1% tenaganya loss. Ya oke lah gitu ya untuk anak cucu kita nanti punya bumi yang lebih hijau, lebih apa. Ini adalah something to give ya dengan kita pakai itu. Oke, 1% berkurang. Toh saya juga nggak balapan kok. Baru mau ngomong, maksudnya nggak akan bisa ngebut juga nggak akan bisa ngebut juga Jakarta, kok gitu kan. Itu satu ya. Tapi anggaplah enggak, saya maunya full. Nah, setiap produsen BBM itu kan punya teknologi baru juga, ada zat aditif untuk naikin kalornya. Jadi ini kan kalau asumsinya BBM sama etanol dicampur, di blending, selesai. Tapi kan setiap merek ini ada caranya masing-masing nih untuk naikin kalor, untuk naikin tingkat energinya gitu. Ya tentunya makin banyak zat aditifnya, makin maju zat aditifnya, harganya makin mahal gitu ya. Makin tinggi dong, karena kan ada yang dimasukin yang baru. Dan ini juga menjelaskan kenapa sih harga kita lebih murah dibandingkan yang lain. Karena kita kan harus mikirnya macam-macam. Kalau kita kan tugasnya tadi itu ke seluruh daerah di Indonesia itu kan. Itu dulu keekonomian yang kita tuju ya. Mantap. Jadi itu satu tuh. Maksudnya ada zat aditif. Itu satu. Terus yang kedua, gini. Chief Dery tahu nggak, itu kan baru berkurang 10% penggunaan BBM-nya. Efek emisinya dengan pakai BBM 10%, ini kita bicara 10% ke depan ya, bukan besok loh. Ya policy BBM 10% tuh sekarang baru dibahas. Ya, yang artinya mungkin like takes 2 or 3 years ahead lah. Oh ya, masih gitu nanti. Kalau cepet ya itu juga gitu. Mudah-mudahan cepet. Karena saya sih setuju ya. Dengan penggunaan etanol 10%, ya hidrokarbonnya berkurang, artinya kan penggunaan BBM berkurang, karbon berkurang.
Efek emisinya ada 2 yang akan berpengaruh. Satu, efek emisi hidrokarbonnya. Oke. Itu akan berkurang 30-60%. Yang kedua, efek karbon monoksidanya. Partikel karbon monoksidanya itu akan berkurang juga 30-40%. Serius? Dari adanya perubahan secara chemical ya, bersatunya antara etanol dengan hidrokarbon, dengan gasoline. Jadi itu akan dampak ke emisinya jauh signifikan. Gitu. Tambah lagi dampak yang ketiga, penghijauan. Karena kan untuk ada etanol mesti ada penghijauan. Kenapa sih kita ke etanol tadi pertanyaan gitu ya? Karena kan kita butuh pengganti bahan bakar yang bisa sustainable. Kalau minyak kan habis lama-lama nih. Nggak pasti. Nah kalau minyaknya habis terus kita mau gerak pakai apa kalau nggak ada bahan substitusi? Makanya adanya etanol nih. Dari sekarang etanol itu diteliti punya sifat yang bisa menggantikan karbon untuk dibakar menjadi tenaga. Makin terang Gitu. saya mencium aroma sesuatu ya. Jadi kan efek dari penghijauan ini kan juga bagus buat lingkungan gitu. Loh nanti deforestisasi. Gitu. Tadi ada ya artikelnya kan. Ya. Nanti gimana deforestasi? Tisasi, saya juga suka balik-balik tuh. Iya. Nah, untuk Indonesia nih, saya mau jawabnya begini. Indonesia itu punya potensi etanol ya. Etanol itu kan dari sisa tebu, ya, ampas tebu lah kurang lebih ya. Oke. Jadi yang pertama kali dilakukan itu membangun hilirisasinya dulu nih, hilirisasi tebu. Tapi kan komoditas atau lagi. hilirisasi etanol. Tapi kan komoditas Enggak lagi. dong, kan sekarang sudah Kalau ada. tebu. Tapi sekarang kan sudah ada nih. Hanya masalahnya ampasnya kan jadi sisa produksinya, prosesnya itu kan jadi ampas. Iya. Nah, ini ampasnya ini yang jadi etanol nih. Tapi kan tetap dari tanah lagi kan. Tadi kan ngomongin isu minyak, natural resources. Enggak, tapi kan kalau tebu kan ditanam ulang. Oh iya, bisa reproduksi ya. Bisa ditanam lagi, Iya. Kalau minyak kan ribuan tahun Ya, lagi habis. baru kita bisa dapetin. Iya. Kalau ini kan terus ditanam, iya. ditanam gitu. Dan hanya ampasnya lagi ya. Hanya ampas dari industri tebu contohnya sebagai salah satu ini ya penghasil etanol. Harga tebu naik dong abis ini digoreng begini. Ya itu impact bagus dong. Iya. Bukan harga tebunya, maksudnya keuntungannya. Iya ke petani dan lain Kalau petani lebih bagus lagi karena Iya. kalau yield produknya lebih tinggi, harusnya kan cost jadi makin turun. Iya. Oke, nangkep. Iya kan? Dari ampas itu oke lanjut. Jadi daripada jadi ampas, sekarang ini bisa dimanfaatkan jadi etanol. Nah, sebetulnya kalau memang kita mau bicara tentang masalah blending ini ya, jangan hanya etanol yang dibahas. Tapi Ini di etanol dibahas hanya sekarang karena lagi rame aja kan kemarin seperti DPR gitu kan. Iya. Loh, yang udah di blended itu banyak loh. Apa BBM kita tuh. Apa aja? B30, B40 biodiesel. Itu kan dari Hasil blending. FAME. Iya. Oke. Loh itu kan hasil ampas dari sawit. Makin terang nih Fame. saya ini. Kalau solar bahkan sudah bisa 30%, 40%. Bahkan Presiden Prabowo udah minta 50%. Campurannya 50% FAME sebutnya ya. FAME itu bahan blendingannya. Kalau tadi kan etanol kan. Ini FAME, fetyl acid methyl ester. 50%-nya solar. Oke. Jadi kalau solar kan memang polusinya, emisinya paling tinggi ya. Iya. Kenapa dulu nggak dibahas gitu? Kenapa dulu nggak dibahas? Itu sih udah jalan, udah lebih luas marketnya dibandingkan Pertamax Green 95 dibandingkan etanol. Ini biodiesel udah di mana-mana sekarang. Oke. Udah dipakai industri bahkan. Oke. Industri bahkan sudah wajib pakai bioetanol. Oke. Iya. Kenapa nggak dibahas? Oke. Yang ketiga, aftur. Emang pesawat kita nggak pakai minyak jelantah gitu? Iya. Namanya SAF, Sustainable Aviation Sustainable After Fuel. Itu di blending juga ya? Sama, di blending juga. Jadi yang pakai pesawat sekarang, apalagi yang travelingnya ke luar negeri ya, itu mah udah pada pakai SAF. Minyak jelantah semua itu. Tahu nggak minyak jelantah apa? Sisa minyak goreng, Pak. Iya. Yang selama ini dibuang ke tempat sampah, diplastikin kan ibu-ibu gitu ya. Iya. Plastikin, buang tempat sampah. Jadi apa? Jadi waste. Sekarang itu bisa kita pakai lagi untuk bikin aftur. Wes manajemennya rapi. Namanya SAF. Dan itu sudah dipraktekkan di mana-mana. Di Indonesia ini baru SAF 3%.
3%-nya adalah aftur. Dan SAF di Indonesia yang diproduksi sama Pertamina ini, sama kilang Pertamina ini adalah satu-satunya SAF di Asia yang tersertifikasi di 2 negara berbeda. Di Kanada sama di satu lagi di Eropa, saya lupa. Wow. SAF. Oke. Kok nggak rame ini? Nggak rame ya. Ini loh, apa namanya, minyak jelantah loh. Ampas. Apakah rame gara-gara memang ada pihak-pihak yang nggak suka disenggol? Saya nggak tahu. Saya nggak mau. I won't speculate on that. Sebelum ke sana, satu lagi ya. Sebelum saya akan sana, tadi kan saya sempat kode-kode makin terang nih gitu ya. Brazil kenapa 100%? Brazil itu efek ke mesinnya gimana? Ya. Justru aman. Coba aja datang ke Brazil, apa mobilnya pada mogok nggak? Oke. Dan tujuan kita nanti akan 100%. Ya kalau bisa 100%. Saya nggak tahu ya, itu tuh tentu pemerintah yang punya will ya. Berarti mesinnya harus memadai dulu ya. Kalau di atas 20% memang mesinnya perlu dikasih ada namanya flex ya, flex modul gitu untuk menyesuaikan agar si etanol yang masuk di tangki bensin itu nggak lepas. Karena kan gini, tadi kan saya bilang agar kawin itu kan takarannya harus pas. Iya. Gitu. Kalau makin tinggi etanolnya, peluang lepasnya makin besar. Iya. Gitu. Nah, perlu ada penyesuaian di engine agar pada saat BBM etanol itu masuk ke dalam tangki bensin itu nggak lepas. Berarti tanda etanolnya. kutip bahwa karoseri apa bahasanya? Pemilik-pemilik brand atau mungkin manufacturing dan lain sebagainya, produsen mesin lah. Berarti juga harus bebenah. Tanda kutip. Iya, kalau sudah di atas 20%, seperti di Brazil. Dari sekarang mesti bebenah. Ya kalau sekarang kan kita baru S10 nih. S10 aja masih rencana pemerintah kan. Oke. Kalau S10 mah mesin yang sekarang kita punya juga udah bisa. Dikasih Pertamax Green. Masih bisa. Meskipun tadi bahasa kasarnya turun 1%. 1% sampai 5%, tergantung mesinnya ya, tergantung pabrikan lah. Waduh, gue berapa detik nih Aldan kalah ntar nih buat drag race nih di Sentul. Lumayan. Itu satu ya. Prof, ini ketika nanti begitu, saya kan anaknya balap mobil banget kan. Tiba-tiba, sama Fitra Airi sih kalah 1 detik, gimana Prof? Wah, nggak terima saya nih, gara-gara pakai Pertamax Green. Pakainya Pertalite aja kalau gitu, biar nggak ada etanolnya. Oh iya. Oke. Satu lagi nih, untuk juga menjelaskan agar terang benderang juga kepada publik, sehingga sekali lagi ya, tujuan saya adalah menjelaskan agar nanti masukannya, evaluasinya menjadi betul-betul masukan yang bisa membuat kita, oke, mesti dinaikin nih produknya dan semacamnya. Jangan sampai salah tempat gitu. Oke. Kan kita ngomongin baru etanol. Etanol itu berarti kan di bensin. Ya. Kalau FAME nggak bisa di bensin karena struktur karbonnya beda. Gitu. Jadi solar, bensin, kemudian aftur. Ini beda-beda nih strukturnya ya. Sehingga bahan substitusinya itu berbeda juga gitu. Ya, kita baru ngomonginnya sekarang etanol nih. Yang lagi rame kan etanol kan sekarang ini. Tadi kan saya sempat bilang, kok solarnya nggak diramein? Kalau solar udah pakai biodiesel loh gitu. Bahkan industri udah pakai, wajib lagi. Iya. Aftur mah udah di mana-mana terbang. Saya kemarin terbang ke Bali pakai pesawat, saya cek pakai SAF. Apalagi kalau di luar udah pada pakai SAF semua. Ngeceknya di mana? Ya kan dikasih tahu pakai penerbangan ini menggunakan SAF gitu. Anda berkontribusi pada pengurangan emisi bla bla bla. Ada. Makanya lu jangan main handphone jadi penumpang. Dery. Emang ada gitu-gituan nih ternyata. Di Indonesia sekarang Pelita Air yang sudah pakai SAF. Ya. Dan mestinya kalau di Singapura mah udah pada pakai. Kan di sana ada aturannya. Pesawat itu landing itu harus ngisi SAF. Kita kalau ke luar negeri pasti lewat Singapura dong rata-rata ya. Ya itu pesawatnya pada kayak SAF semua. Kok nggak pada takut? Tiba-tiba pesawatnya mogok tengah jalan. Oh iya. Gara-gara pakai jelantah. Oh iya. Anteng-anteng aja kan. Iya. Padahal jelantah tuh ya kita naik ya. Ini etanol masih lebih keren namanya etanol ya. Oh, ini jelantah. Umroh kemarin gue kali pasti pakai itu ya. Pasti pakai. Kalau yang internasional mah udah aturan regulasi. Dan kita tuh lagi mengejar ke sana sekarang gitu. SAF ini baru di launching kemarin ya. Di bulan apa ya? Mungkin di sekitar Juli Agustus ya baru di launchingnya. Ya, saya ikut dalam penerbangan perdana menggunakan SAF. Nah, ini supaya terang benderang lagi. Ini kan baru bensin, solar, sama aftur. Wah, kita kan ini produknya nggak bisa dipercaya dan semacamnya gitu ya. Baru ngomongnya bensin nih. Padahal
proses produksi kilang mengeluarkan bensin, solar, aftur itu bersamaan. Bukan sekarang kita olah dulu bensin ya, terus ntar solar ya, ntar aftur, enggak. Oh enggak gitu ya? Enggak, satu crude itu ketika dimasukkan dalam satu unit ya, satu berapa barel gitu masuk ke kilang, itu 30% 40% jadi bensin, ya 30%-nya jadi solar, sama sebagian kecil aftur. Nah sisanya itu jadi propilen, gas, LPG dan semacamnya. Gitu. Yang dari bensin ini masuk lagi nih ke unit yang namanya RFCC, residual itulah enggak bla saya bla juga bla enggak butuh catalytic juga sih ya. itu. RFCC. Bini lu tuh tahu-tahu nggak apa-apa, nggak apa-apa, rendahin saya terus aja. Saya juga nggak butuh itunya, Chief. Nggak Residual apa-apa, gas something aja. cracking catalytic gitu. Iya, nggak Jadi apa-apa lah. itu untuk bisa mengolah produk bensin ya yang bisa nambahin nilai jualnya. Oke. Barulah masuk ke reformer dan semacamnya untuk jadi Pertamax, Pertamax Turbo dan seterusnya. Jadi untuk bisa masuk ke Pertamax, Pertamax Turbo itu ada proses lagi yang dilakukan ya untuk menaikkan oktan tadi ya. Nah, artinya kan ini satu kali proses ini keluar bermacam-macam produk. Ya, ada solar, ada bensin, ada aftur. Kenapa sekarang yang diramainya hanya bensinnya aja? Kok afturnya enggak? Padahal satu kali proses, satu kali masak istilahnya. Oke. Kalau nggak percaya sama kokinya, sama chefnya, harusnya semua menu nggak percaya juga dong. Oh, iya. Ibarat restoran nih, Iya. punya restoran. Iya. Saya nggak suka sama ini nasi gorengnya jelek gitu. Karena nih chefnya nggak bisa masak. Ya jangan mikir yang lainnya juga jadi enak dong. Harusnya kan gitu kan ya. Iya, oke, gue nangkep nih. Karena mungkin bensin lebih seksi kali. Iya, itu berarti kan kalau gitu masalah persepsi, masalah isu. Ya lebih seksi, mungkin ditunggangi, mungkin enggak kan kita ngomongnya objektif aja buat oknum. Saya jadi membaca ada satu titik terang di sini ya. Kok kenapa airnya baru digoreng sekarang? Kok bisa-bisanya kayaknya mungkin ada oknum-oknum pihak-pihak terkait yang nggak suka dengan adanya kemajuan teknologi, kemajuan bahan bakar. Pengennya pemerintah kita ini pengennya ngerapihin dari energi terbarukan. Tiba-tiba kok ada reaktif yang sangat masif sekali ya dari orang-orang yang mungkin dari oknum kubu minyak apa segala macam. Gitu gak sih Anda bacanya? Jangan saya sendirian dong yang masuk ke dalam sini. Tolong dong. Gue udah terlanjur ngebuka ngajak-ngajak. Tolong dong. Aman kan hidup gue abis ini ya? Masa sih ada yang kayak gitu? Gak usah gitu. Gak usah gitu. Jangan dong. Gue udah ngajak lu ini. Masa sih? Jangan. Oknum. Ada teman saya. Masa sih? Kok takut sih hidup saya jadinya? Anda sok masa sih. Tiba-tiba baru muncul sekarang gitu loh. Katanya kali ya tadi ya? Kata orang kali itu. Tapi kan seharusnya kan semuanya mendukung dong upaya maju ini gitu. Itu ya. Emangnya Pak Dery nggak pengen punya anak nanti kotanya lebih bersih, hidupnya lebih menghirup oksigen yang lebih clean. Kan sekarang salah satu kritik ya di Jakarta kan polusi. Penyebabnya apa? Ya transportasi emisinya salah satunya ya. Masa peduli sama anak, peduli sama kantong lah. Asik. Ya kan, betul kan? Emang kantong berpengaruh dengan ganti ke etanol? Kayaknya enggak kan. Sama aja. Buat yang B2B masa saya jelasin sih. Oh, buat yang B2B. Masa B2C kan kayaknya nggak ngaruh kali. Iya. Ya mungkin nggak tahu ya. Tapi semestinya kan kita semua mendukung ke arah sana gitu. Dan teman-teman swasta ini juga kalau di teman-teman lihat sebetulnya di tempat yang lain kan mereka kan tidak hanya berbisnis di Indonesia kan. Di tempat lain juga kan, di negara lain juga. Itu pada pakai etanol semua. Berarti sebenarnya arahnya kita ke sana harusnya kita sama-sama mendukung ya. Sama-sama mendukung. Saya kurang paham ya. Maksudnya kalaupun misalnya ada oknum yang nggak mendukung adanya pergerakan kemajuan di Indonesia dan seterusnya, ya masa kita mau mundur mulu, itu yang gue belum nangkap sih. Iya, ini sih upaya maju. Pakai etanol tuh adalah upaya maju. Saya sih berani bilang sekarang di sini, saya sangat mendukung etanol 10%. Saya sangat mendukung. 10% ya? Iya, bahkan sekarang masih 5 ya? 5 di Pertamax Green ya. Iya, gitu. iya. Supaya mendudukan lagi, ini yang komplain-komplain pakai etanol itu pakai Pertamax Green. Oke, kalau Pertamax Green saya dengerin. Nggak apa-apa ya. Cuma kalau yang Pertalite, kan saya baca juga kan, saya bikin status kan baca juga yang komentar. Banyak yang mendukung ya bahwa ini tuh ya emisi lah, apalah di luar juga pakai kayak gini dan semacamnya. Ada juga yang
mesin gua pakai itu tiba-tiba deredet apa gitu kan. Saya pengen nanya, tapi kan saya nggak boleh ya jangan ini. Anda, iya. Pengen nanya, emangnya pakai pertamax green nih? Jangan pakai akun Anda, pakai second account aja, kan pasti ada, masa nggak ada? Karena etanol tuh ya adanya di situ, di pertamax green. Nah, tapi menarik ya mengenai ada konsumen yang merasa mungkin berobat apa segala macam. Saya jadi mengingatkan satu FYP. Gue lupa lagi motor apa. Tapi ini untuk kritik membangun ya, kalaupun bener ya. Maaf saya harus sebutkan ya, tapi saya akan tarik omongan saya kalau memang ternyata salah, adalah NMAX atau apa gitu. Jadi gini, menarik deh. Ada satu postingan, terus dia bilang bahwa bensinnya, motornya berebet, pas dicek ternyata katanya kemasukan air. Nah ini kan nyambung nih, ya. Gue nggak tahu akhirnya dari video yang bersangkutan juga sama, orang itu juga yang berucap di postingan yang lainnya, atau memang akhirnya ditunggangi sama postingan-postingan yang lainnya. Terkait, jadi gini, gue sih apresiasi banget ya buat para netizen yang sekarang udah teredukasi terkait dalam hal ini. Ini gue rasa juga di sini banyak yang positif, banyak yang tahu mungkin ini arahnya kemana, apa segala macamnya, anyway, tanda kutip. Nah, cuma memang ada juga postingan yang begitu dicek mesinnya berebet, terus gue baca komen-komennya, Chief. Ternyata mereka udah bilang begini, oh iya motor itu mah, gue lupa lagi, maaf ya kalau memang Yamaha ya, NMAX ya, kalau memang salah, NMAX apa bukan gitu. Kalau tutup bensin tipe yang motor itu mah memang ringkih, gampang kemasukan air. Nah itu bagus banget tuh videonya. Coba cari deh, tutup bensin kemasukan air. Kalau memang bukan, saya mohon maaf ya, apa jenis atau seri atau varian terkait ya, yang tadi gue sebutkan gitu ya. Tuh kan, ada nggak di sini? Pokoknya waktu itu susah lagi gue save nggak ya waktu itu postingannya ya. Ternyata apakah kehujanan atau kena banjir atau apapun yang memang ternyata sensitif. Sehingga akhirnya gampang ketetesan air untuk tipe yang itu. Atau yang lain lah, gue nggak tahu, mungkin bukan NMAX juga gitu ya. Nah itu kayak gitu-gitu tuh bisa terjadi nggak? Sebenarnya gue pengen bahas adalah dari sisi jangan-jangan begitu isunya beredar, nyambung bersamaan dengan itu, taunya memang bensinnya ini, tangkinya ini kemasukan air, sehingga iya ya, kan ini kan dipukul rata nih etanol nih, jangan-jangan Pertalite juga katanya ada etanolnya, jangan-jangan Pertamax yang biasa juga ada etanolnya, kan jadi begitu kan? Makanya kita clearkan di sini nih, gue juga pengen di sini, gue nggak lagi bela mau BUMN, gue nggak bela, bukan bela dalam tanda kutip pemerintah, bukan, emang semuanya objektif aja. Nah jadi artinya jangan-jangan mungkin kemasukan air mungkin ulah sendiri, atau mungkin dari motor-motor tipe-tipe terkait apa segala macam yang ringkih, akhirnya bagus ya komen-komennya, gue lupa lagi tipe yang mana. Itu bisa jadi nggak akhirnya jadi berebet gitu loh? Ya, karena saya bukan pakar otomotif ya, tapi gini, mau bensin apapun juga, kalau airnya masuk ke dalam nggak akan bisa jalan mesinnya kan? Yes, gitu. Jadi kita nggak bisa langsung bilang, oh ini karena bensinnya atau karena apanya. Kalau saya sih saran ya, kalau memang mengalami kayak begitu, ya buat konten nggak kenapa-napa, bagus juga. Ya sekaligus aja tag Pertamina-nya. Nanti mungkin di tempat terdekat di mana beliau beli bensin, kasih tahu juga saya belinya di sebelah sini, gitu. Biar dites, dicek langsung oleh Pertamina. Kan memang ada juga, kami mengakui kok ada juga oknum-oknum SPBU yang nakal. Kan dicabutin izinnya sama Pertamina. Ya. Kalau sekarang ada lagi yang franchise ya. Ya itu kan franchise. Ya inilah sistemnya, saya nggak tahu ya apa ya, tapi intinya nggak semuanya itu Pertamina sendiri gitu kan. Ya bahasa simpelnya tadi makanya saya bilang franchise gitu ya. Karena saya punya temen begitu. Jadi ada yang nakal, dapat dari laporan masyarakat, kan ditutup izinnya juga. Yang nggak boleh lagi buka SPBU. Jadi kalau sekarang yang sudah dicabut izinnya dan kemudian buka lagi setelah sekian lama, ya bisa jadi pemiliknya sudah berubah gitu kan. Karena kan kalau sekali dia nakal, udah nggak mungkin dikasih izin lagi juga gitu. Artinya nanggung kalau hanya bikin konten ya. Ini nggak kenapa-napa, kontennya bagus, tetap kan jadi evaluasi gitu kan. Tapi nanggung kalau hanya bikin konten. Kasih tahu juga di mana beli Pertaminanya, beli BBM-nya, ya laporkan supaya teman-teman dari Patraniaga saya yakin ya akan sangat bertanggung jawab ya untuk memproses, langsung investigasi, audit gitu. Kan mereka juga punya kepentingan agar semua SPBU dan jaringannya mereka itu perform ya bagus gitu. Jadi upaya itu justru malahan kita mohon bantuannya dari masyarakat untuk ngasih masukan gitu. Di mana
pakai yang mana gitu. Kalau kayak ada video tadi kan yang awal dikasih lihat ya, pakai botol aqua, Pertalite-nya dimasukin gitu. Kan ini kita nggak tahu ini Pertalite dari mana sih. Ya memang makanya tadi saya bilang kan dari ini mana ada gitu. buktikah apakah Satu ini ya, Pertalite dari mana? Itu kan perlu. Yang kedua, ya ini juga untuk mengajak teman-teman di publik kritisnya sekaligus, jangan setengah-setengah gitu ya. Karena kan bagus kritis, tapi ya effort aja dikit untuk sedikit riset. Gitu kan. Sumber data semua. Sumber datanya. Kan tadi udah kita bahas. Ya. Etanol itu kalau 3-5% ya di prosesnya rumit ya untuk bisa blended, bisa kawin jadi homogen. Iya. Kalau kayak gini, dia gini-gini pisah, itu kan berarti etanolnya nggak dari bensin ya. Oh. Etanolnya nggak mungkin dari bensinnya. Kalau etanol yang ada di dalam bensin digini-gini nggak akan pisah. Ya masa cemen banget alatnya udah nggak kawinin, kena getaran bisa lagi. Beli gitu. di mana tuh alat? Enggak ya? Jadi mau digini-gini gitu nggak akan lepas ikatan etanolnya. Orang udah kawin, istilahnya masih setia. Gitu kan. Perlu effort yang lebih kuat untuk melepas itu gitu. Oh, ya. Okay. Bisa dengan effort pemisahan secara chemical, dikasih unsur baru, atau dikasih etanol yang lebih besar takarannya dari semestinya. Tapi tujuannya apa? Cuma ya, buat nggak tahu. Ini kan saya mengevaluasi. Jadi kan saya nonton nih video ini. Iya. Dari sini kan saya bisa pertanyaan, ini tuh di mana sih? Kenapa nggak langsung aja ke Patraniaga nih untuk laporin? Biar sekaligus ditutup nih gitu kalau memang betul kayak begini kan. Oke. Terus yang kedua, begitu ini Pertalite, saya langsung mikir, Pertalite kan nggak ada etanolnya. Nah loh. Gitu. Kok bisa ngomongin etanol gitu. Yang ketiga, digini-gini kan, terus pisah kan? Wah itu udah pasti salah gitu. Gak mungkin. Oh bisa kena air. Pisahan itu kelihatan gak itu satuan apa? Iya. Kalau misalkan ini ikannya. Nah, ini kan digini-gini kan? Iya. Terus didiemin, pisah dia. Pisah. Nah, ini nggak mungkin ini kalau. Nah, ini kelihatannya apa? Oh ya, saya nggak tahu. Susah ya. Nggak tahu. Apakah minyak yang lain atau mungkin nggak paham. Air atau apa? Saya nggak paham. Tapi kalau memang yang diomongin etanol nggak akan mungkin bisa lepas dari ikatan sama hidrokarbonnya kalau hanya digini-gini gitu. Iya. Prosesnya aja ngeblendingnya aja pakai mesin. Coba berapa kapital yang dikeluarkan untuk mesin tersebut? Oh nggak tahu saya. Nggak kisarannya aja. Maksudnya jangan-jangan kita nggak boleh underestimate, Chief. Siapa tahu memang. Oh inovasi baru ya. Di tempat tersebut punya alatnya. Oh ya bisa juga. Tapi kan di video itu kan dia kelihatan gini-gini kan. Tuh Pertalite campur etanol gitu. Tuh suara mekanik bongkar kenapa banyak motor rusak di bengkelnya akibat BBM Pertalite campur apa tadi etanol ya? Iya tadi ngomongnya di etanol. Tuh. Nah ini tambah lagi nih kalau yang sekarang ini ya. Satu kan udah gini-gininya. Yang ketiga kalau dikasih etanol sekian banyak itu tadi ya. Yang kan etanol itu kan tadi takarannya mesti 3%, 5% gitu kan. Tergantung proses blendingnya kan. Iya. Ya ini memang tujuannya mau misahin etanol. Ngerti nggak? Oh paham. Kan sama dia dikasih trigger etanolnya lebih banyak dari dari takaran seharusnya gitu. Buat misahin. Emang dikasih buat misahin. Istilahnya udah kawin nih. Misalnya ada orang ketiga nih. Ada orang ketiga. Disiapin orang ketiganya di sini gitu. Lebih cakep, lebih kaya, lebih apa gitu. Ya pisah akhirnya. Aduh, jebakan tempat karaoke lagi. Aduh. Kurang lebih gitu ya. Jadi makanya kalau pakai logic etanol ini sama BBM ya di blending ini. Nyampurinnya aja, ngeblendingnya aja. Itu kan ikhtiarnya luar biasa. Capital wise, proses wise dan semacamnya. Misahinnya juga pasti nggak akan gampang dong. Di garis gini dikecek. Jadi nggak akan pisah kayak gitu aja nggak mungkin. Kalau memang murni, anggaplah memang itu mungkin dia salah sebut ini bukan Pertalite tapi Pertamax Green gitu ya harusnya. Tapi dia mungkin nggak tahu. Ada positive thinking sekali. Mudah-mudahan gitu. Anggaplah sebenarnya ini Pertamax Green gitu. Nah, Pertamax Green digini-gini ya nggak akan keluar etanolnya. Satu Pertalite nggak ada etanolnya. Itu Pertalite nggak ada etanolnya. Bisa jadi tadi typo dong orang kontennya kan. Tadi kan tulisannya Pertalite tuh. Harusnya Pertamax Green dicampur dengan etanol. Iya. Tapi itu tulisannya di mana tadi? Tribun Timur. Iya Tribun Timur. Oh ya di sana kan belum ada Pertamax Green. Gila diskakmat terus sama bapak ini ya.
Pak, pelan-pelan Pak, jangan di ulti mulu Pak. Santai aja Pak, ngebut banget di. Hanya FYI buat teman-teman semua, ini masukan-masukan kayak gini. Pantesan Anda sebelumnya di Komdigi ya, kayaknya komunikasi tajam sekali ya Anda ya. Dirjen loh Anda sebelumnya. Jangan dikasih banyak ulti Pak. Santai aja Pak. Oh, belum masuk emang di sana Tribun? Belum, kan baru di Tribun apa namanya? Green, Pertamax Green. Timur. Belum. Jadi kan saya juga mau kasih tahu sama teman-teman semua yang ada di sini gitu. Kenapa saya bisa menjawab seperti ini, kan pasti saya udah mempersiapkan diri dong. Udah nanya-nanya ini kenapa kayak begini. Jadi dibahas gitu loh. Masukan di publik itu masuk ke meja kita gitu ya untuk dibahas sama tim bagian produksinya, bagian teknologinya, legalnya, semuanya masuk dan dibahas. Termasuk konten ini juga dibahas oleh kami-kami. Oh, nyampe gitu. Ya? Oke. Nyampe. Oh, didengar berarti ya? Kirain sangat didengar. Kirain ada cuekin. Didengar. Enggak lah, dibahas semuanya juga. Ya, sampai ke komen-komen apa lagi itu, ini ada apa itu dibahas. Kan sekarang kan sudah teknologi gampang ya. Rapat itu kan tinggal Zoom aja selesai gitu kan. Itu dibahas, ini kayak gimana? Mungkin nggak kayak gini? Oh, nggak mungkin Pak. Ini seperti ini gitu. Oke. Gitu Pak. Jadi saya mengundang masyarakat untuk terus aktif memberikan masukan. Keren. Ya, buktinya ini konten kayak gini pun saya tahu udah beberapa hari yang lalu karena dibahas dalam rapat kami gitu. Artinya kan your voice is being heard gitu. Jangan letih untuk memberikan kami masukan karena ya itu adalah bensinnya kami untuk terus berbenah gitu. Pak Dirut Simon juga kan berkali-kali di mana-mana bicara tentang bahwa Pertamina sekarang harus berbenah. Jadi no defense. Memang harus berbenah gitu. Itu kita sama-sama sadari ya, harus berbenah. Kalaupun bukan produknya, mungkin service ya, layanannya harus berbenah gitu. Dan saya setuju gitu. Ya, tidak ada salahnya kan untuk dapat masukan gitu. Oke. Nah, yang jelas adalah suara-suara dari Bapak Ibu sekalian, sekeras apapun, sesalah apapun didengar. Makanya saya tahu ini salah gitu. Karena kan sudah dibahas di internal ya, di manajemen gitu. Kalau masalah produk ini kan ini dikilang ya. Jadi memang bahasan kami gitu untuk berarti, bahasnya. Siap. Terima kasih Chief. Berarti ini arahannya Pak Menteri BUMN saat itu ya. Kalau sekarang kan mungkin kan kepala ya, badan ya. Atau Dirut Pak Simon. Atau Pak Menteri Bahlil. Apanya tuh? Arahan, ayo kritik kami terus biar kami evaluatif. Rasanya semuanya ya. Semua ya. Kalau Pak Bahlil kan memang polisinya di energinya ya. Jadi energi kita ke depan seperti apa? Ketahanan energi itu adalah tanggung jawabnya beliau gitu. Pengelolaan profesionalitas di dalam BUMN yaitu adanya di Danantara sekarang kan. Gitu. Kalau Pak Simon ya sebagai komando tertingginya Pertamina sekarang di Dirut ya, pasti beliau akan menerjemahkan lah apa yang diinginkan oleh pemerintah ya. Gitu. Oke, pelan-pelan deh. Nanti kan membaik akhirnya kan kita bisa ngejar cepat ke. Jadi terima kasih banget masukan itu, terima kasih banget. Saya di sosmed tuh saking memang pengen mengedukasi, jadi saya juga buat postingan banyak kan ya. Tapi kan sosmed itu punya logiknya sendiri, ya kan? Kita sama-sama tahu. Kadang-kadang untuk mengeluarkan unek-unek dari publik itu kan kita mesti challenge sedikit supaya saya dapetin masukan sesungguhnya nih gitu. Ya tentu nggak bisa harapannya kalau di sosmed dikasih kritik siap. Ya kalau itu mah ABS dong namanya ya. Tapi makanya begitu ada kritikan gitu, ini di mana gitu. Kok bisa begini? Gimana? Maksud saya tuh supaya bisa mereka juga ketika punya kritik tuh bertanggung jawab. Explore gitu. Ini nggak gini, nggak gitu dan semacamnya gitu. Postingan saya terakhir yang bahwa Pertalite itu nggak ada alkoholnya, etanolnya gitu ya. Itu kan langsung merubah pembicaraan gitu. Akhirnya kan bukan lagi ngomongin etanol, ngomongin tentang impor BBM-nya jadinya kan. Jadi kesana gitu. Ya, bagian itu walaupun mungkin bukan part saya, itu bagiannya Patra Niaga sebetulnya ya. Tapi secara garis besar mungkin juga Chief Dari juga bisa pahami gitu bahwa energi kita ini kan satu kebijakan yang sangat kompleks ya. Ini kan ngomongin masalah ketahanan hidup energi itu. Jadi aturannya pun makanya ribet ya tentang regulasi. Salah satunya adalah tentang kuota kan. Kuota impor, setuju nggak dibatasin? Ya, saya nggak tahu. Harusnya dibatasin apa nggak sih sebenarnya? Ya,
Tapi kan nggak bagus juga kalau terlalu over. Iya, makanya kita kan semangatnya mengurangi impor BBM dong. Biar kita surplus. Biar kita surplus, biar kita bisa mandiri. Betul lah. Gitu kan. Asal citanya Pak Prabowo Gibran kan ayat 2, ayat 3 itu kan jelas. Mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energi, betul. ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, kan gitu. Betul. Salah satunya adalah dengan memberikan kuota terhadap impor supaya ada batasan impor. Gitu. Bukan alergi terhadap impor ya, tapi batasan. Yeah. Makanya namanya kuota supaya kalau Anda pakai pulsa kan ada kuotanya biar nggak over. Kalau memang over ini harus urgent banget gitu, sehingga kita harus masukin lagi gitu kan, bayar kuota lagi gitu. Nah ini ada yang namanya kuota setiap tahun. Semua provider atau ekosistem industri BBM ini yang mau mengimpor BBM ada kuotanya masing-masing gitu kan. Kuota ini tentu rumit ya formulasinya, dari kebutuhan energi nasional, plan, forecasting ya, kebutuhan energi nasional, sampai rencana dari bisnis si perusahaannya sendiri gitu. Saya secara perusahaan, saya PD-nya sekian nih. Kan dia belajar dari market kemarin dong, penjualan kemarin. Revenue kemarin, market saya sekian, berarti ke depan saya kalau mau ekspansi nambahnya sekian aja. Saya minta kuotanya sekian gitu. Nah itu kan ada forum di mana akhirnya berdiskusi, berbicara gitu ya, sampai keluarlah kuota BBM, impor BBM. Si ini A berapa BBM-nya kuotanya, si B segini, si C segini, si D segini. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun ke belakang, bukan hanya sekarang gitu. Nah, mengenai hal ini yang sekarang sedang terjadi ini, saya cerita mungkin sedikit aja karena kemarin saya di podcast juga ngundang Jubir ESDM ya. Jadi saya bisa ceritakan kembali. Kalau misalnya salah, kawan-kawan bisa cek di YouTube saya wawancara dengan Jubir ESDM. Jadi saya sedikit menyarikan lah ya apa yang disampaikan oleh Dwi Anggia kan Jubir ESDM. Jadi sudah ada kuota yang disepakati bersama di awal tahun bahwa 2025 ini saya akan impor sekian juta barel. Gitu kan, untuk plan selama setahun. Karena beli BBM itu Pak nggak bisa kayak beli cemilan lagi pengen nih buat teman nonton nih beli gitu ya, telepon besok nyampe enggak. Wah, pitching, tender, kontrak BBM tuh panjang banget. Dan memang begitu birokrasi. Memang bukan birokrasi, memang marketnya begitu. Market BBM memang begitu gitu. Kalau lagi perang, lagi kayak sekarang harga tiba-tiba naik gitu. Lagi adem-adem turun, naik turun. Trump nutup lagi tuh 100% tuh buat Cina tuh. Betul. Itu mempengaruhi volatilitas harga BBM. Makanya ada bentuknya kuota supaya apa? Masing-masing bisnis ya yang ada bergerak di BBM itu bisa ngunci kuotanya ke si eksportirnya kan. Saya pesan sekian ya, kunci nih, jangan jual ke yang lain loh gitu. Kunci, tender dulu, harganya pas nggak, gini. Oke, cek dulu kualitasnya kayak gimana, kontrak baru gitu. Ntar juga ada kemudian yang di luar itu semua ya, misalnya ketika di tengah jalan, wah ternyata saya lakunya solarnya nih, bukan ininya, itu ngerubah lagi gitu. Itu prosesnya panjang, rumit. Makanya saya di postingan bilang gitu, ketika ada teman-teman yang ibaratnya tanya, Anda beli nasi goreng dikasihnya nasi uduk, mau nggak gitu kan? Katanya gitu. Aduh, saya pengen jawab gimana ya, tapi nggak bisa sesederhana itu gitu. Kalau saya mau nasi goreng dikasih nasi uduk, saya maunya nasi goreng, ya udahlah. Nasi uduknya saya makan, saya bungkus buat istri saya, nasi gorengnya saya beli lagi, gampang. Kalau BBM kan nggak kayak gitu. Pasarnya ada nggak nih gitu yang jual? Satu, gitu. Yang kedua, lebih jauh, ini kan mempengaruhi neraca energi nasional. Kita sudah plan impornya sekian juta barel. Tahunnya. Terus tiba-tiba habis di tengah jalan, kita nambah lagi impornya. Ini kan mempengaruhi balancing energi nasional. Bahayanya secara agregatif ya, jadi besar gitu dampaknya ya. Satu, impor BBM kan pakai dolar. Jadi kalau nambah lagi impornya pakai dolar, rupiahnya makin lemah. Ini impact-impactnya nih. Kalau kita membuka kuota impor sembarangan gitu loh. Nah, yang kemarin terjadi itu, Pertamina memang sedang turun di penjualan BBM non subsidi. Karena
sentimen negatif akibat kasus korupsi di Kejaksaan kemarin itu, di Pertamina yang dibuka oleh aparat ya, oleh APH. Itu kan sedikit banyak pasti mempengaruhi publik dong. Kan kesel. Saya juga kesel orang Pertamina. Oh ternyata ada di Pertamina kayak gini nih. Aduh gitu kan. Trust issue. Apalagi publik trust issue. Iya. Turunlah penjualan BBM non subsidi. Dan saya ngelihat sendiri gimana teman-teman yang lain itu kok mulai rame ya gitu. Ya kan? Secara bisnis ya tentu buat kita evaluasi tuh sebelah sana lebih rame nih, ada something's wrong with us gitu kan. Business wise ya, bukan product wise loh gitu kan. Turun, karena turun, demand-nya kan pindah ke swasta. Sehingga penjualan mereka naik dari 11% jadi 15% kemarin market share. Untuk non subsidi ya. BBM non subsidi ini naik 4%. 11% jadi 15%. Dan Pertamina turun tentunya yang market BBM non subsidinya. Karena demand-nya naik, habislah di tengah jalan ini BBM. Teman-teman ini gitu. Kuotanya habis. Mau impor lagi kan nggak bisa karena kan kuotanya habis. Gitu Pak. Serba salah ya. Terus ditengahi oleh ESDM. Udah gini deh katanya ya. Ditengahi sama ESDM. Pertamina masih punya nih kuota impor yang belum kepake. Pakai aja tuh. Pakai aja. Iya. Gitu. Sampai akhir tahun pakai aja kuota impor Pertamina. Ini kata-katanya harus dikunci ya sekali lagi. Sampai akhir tahun pakai aja kuotanya Pertamina. Bukan nanti ke depannya pakai terus kuota Pertamina, enggak. Nanti akhir tahun 2025 ini teman-teman pada ketemu lagi untuk ngomongin kuota impor berikutnya tahun depan gitu. Sampai 2025 nanti beres, pakai aja kuota Pertamina. Kuota Pertamina masih ada, kan dia turun nih non subsidinya. Daripada saya nambah lagi kuota impor, nanti kan jadi berlebihan. Wah, gitu. Ini penjelasannya ya buat teman-teman semua. Panggillah Pertamina duduk bareng, kata Pertamina, boleh. Demi ketahanan energi nasional nih, boleh. Pakai aja kuota Pertamina, gitu loh. Tapi gimana caranya? Pakai kuota Pertamina, ya udah gini deh. Saya deh yang impor. Kamu beli dari saya aja. Dibikin begitu skemanya. Gitu. Kata Pak Simon kan dijelasin, saya tidak akan ngambil untung dari impor ini demi teman-teman gitu. Kooperatif juga ya. Kata, ya kan kalau Pertamina tujuannya PSO Pak, ada Public Service Obligation. Harus ya. Harus gitu. Jadi saya nggak akan ngambil untung dari impor ini, pakai aja kuota saya gitu. Silahkan. Nah tapi kan begitu ngomong kayak gitu, ini kan proses negosiasinya B2B Pak. Panjang dong, nggak kayak sekarang. Setuju ya, deal ya, oke salaman. Besok langsung datang BBM-nya kan nggak ada gitu langsung datang kan nggak gitu. Prosesnya kan panjang, legalnya apanya dicek dulu apakah ada aturan yang bisa melanggar atau apa dan semacamnya. Termasuk juga importirnya dan kemudian ada joint survei karena impornya ini tujuannya untuk brand tertentu bukan buat Pertamina, maka teman-teman ini akan survei barengan sama Pertamina terhadap eksportir yang akan mengirimkan produknya. Jadi join survei bareng. Tapi kan prosesnya panjang B2B ini gitu. Makanya saya bilang tuh sabar. B2B juga lagi jalan sekarang ngobrolnya sama masing-masing ini lagi pada ngobrol nih. Oke saya gini ya, harganya sekian. Ini sih lagi kayak gitulah kurang lebih ya. Nah proses import BBM kalau baru ya dari kita mulai import ke si ini ya sampai datang ke tangki kita itu paling cepat 3-4 minggu. Iya dong. Dari mulai pesan, pesannya mau kayak gimana ya? Kan diproses dulu di kilang nih, kilangnya di luar negeri ya. Kan kilangnya di luar negeri kan. Diproses dulu di kilang. Dia masakin dulu deh si produknya itu. Udah masuk ke kilang, masuklah ke jetty-nya, ke storage-nya. Diambil pakai shipping. Di shipping masuk lagi ke terminal kita di sini. Cek bea dan cukainya kan. Di Priok. Di Priok. Dari situ dicek lagi tuh. Kalau oke, baru masuk ke sini ke kita gitu. Jadi kan prosesnya panjang. Gitu. Jadi ini proses lagi jalan. Jangan gimana nih kok tidak comply dengan keinginan dari teman-teman swasta gitu. Saya yakin enggak lah, sebagai pemain energi mah sama-sama tahu kok. Kita juga pasti importnya di tempat yang kurang lebih sama-sama situ tahu. Marketnya. Orang marketnya terbuka kayak saham. Impor BBM itu, crude itu kayak saham. Persis kayak saham. Main saham, main kripto dong. Financial market. Iya. Kripto main dong. Ya, minyak itu kayak gitu. Dibuka papan chartnya. Oh ini lagi naik, ini lagi turun, ini. Oh juga pakai yang ini aja, ini pakai ini kayak gitulah kurang lebih. Import minyak itu ya.
Jadi nggak yang tutup mata, saya pakai yang sebelah sana. Iya juga ya. Dan gak secepat itu guys. Nggak secepat itu. Makanya anak gue lahir di era Gen Alpha apa segala macamnya kan pesan Iya, harus sekarang betul, gitu kan. Tapi sementara ini beda industri, beda kebijakan. Wow. Jadi ini B2B-nya lagi jalan ya, sabar aja gitu. Maksud saya tuh teman-teman ini kan lagi pada berbicara, ya kita sejatinya bukan menunggu ya, tapi memberikan support gitu. Karena percayalah Pertamina pengen ekosistemnya itu hidup. Karena Pertamina nggak bisa sendirian juga. Bareng-bareng gitu ya. sama teman-teman. Harus bareng-bareng juga. Iya. Buat point of view pemerintah, mau lewat Pertamina, mau lewat yang lain, kalau non subsidinya naik, ya bagus buat pemerintah. Subsidinya kan berkurang, gitu. Likuiditasnya jadi nggak dikit-dikit ngasih subsidi, dikit-dikit ngasih subsidi apa segala macamnya. Gitu. Jadi kepentingannya benar-benar memang untuk publik gitu. Nah sekarang bahwa masih kosong ya sebetulnya kosongnya apa ya disebutnya ya? Istilahnya false positif ya. Jadi apalagi itu. Maksudnya memang sekarang ini lagi langka BBM tapi kan karena laku gitu. Bukan langkanya karena kita nggak ada source-nya. Pak, soalnya gitu. arahnya ke situ kemarin. Iya, enggak. Karena dari monopoli ditarik, langka BBM jadi ke situ-situ. Justru karena laku, makanya habisnya cepet gitu. Oh, soalnya saya nggak usah sebutin lah. Ada kawan saya juga yang franchise Pertamina karena akan ngaruh ke situ. Misalnya gini, apakah dipikirin dulu supply chain-nya jadi ke situ arahnya karena stok buat Pertaminanya? Iya. Kalau Pertamina kan kuotanya masih banyak, nggak akan keganggu sama plan yang sudah masih ada. franchise-nya ini loh. Iya. Maksudnya nggak ada hubungannya. Bukan ke situ gitu. Ya. Ini justru kan jatah impornya Pertamina dipakai sama yang teman-teman swasta gitu, agar mereka bisa jualan lagi lah kurang lebih istilahnya. Teman-teman swasta ini sudah ditambah lagi 10% sebelumnya ya, ketika habis di bulan entah Juni atau Juli ya, lupa saya gitu. Habis sama SDM kan ditambah lagi 10%. Habis lagi gitu. Artinya kan business wise bagus gitu. Which is itu tren buat teman-teman swasta baik ke depan. Buat Pertamina barangkali mikir loh, itu market share lo keambil. Itu benar gitu. Harus tuh Pertamina mengevaluasi diri gitu ya. Kami melihat ini sebagai impact dari trust issue gara-gara kasus yang besar kemarin itu kan. Gitu. Emang nempel sih gimana? Iya, ya itu PR, tugas untuk kembali memulihkan kepercayaan publik. Itu tugas gitu. Tapi tidak ada hubungannya dengan gara-gara produknya Pertamina itu jelek, maka swasta nolak gitu. Nggak gitu. Sana gitu. Soalnya ininya, gorengannya. Gitu. Kan market share Pertamina itu kan 95% pakai produk Pertamina nih. Dominasi ya? Dominasi. Ya karena tadi PSO tadi itu ya. Kalau memang produknya jelek, berarti harusnya 95 dari 100 mobil yang ada jalanan ini udah berantakan mogok semua. Dong. Berantakan semua. Mantap. Pastinya mogok dong. Ini saya jadi makin melek ya. Bismillah komisaris Pertamina nih kayaknya ini. Tinggal pilih lah mau yang mana nih. Ayo Pak, saya udah ngerti kok dikit-dikit Pak. Komisaris independen kayak apa. baru tahu istilah dikit-dikit udah songong langsung gue ya. Siap, kita lihat nanti ke depannya. Mudah-mudahan ini kan semakin baik ya. Jadi support juga dari teman-teman. Biar jalannya pemerintahan kita lagi pengen dirapiin sama Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan seterusnya gitu kan. Sehingga ya harapannya sih nggak ada noise apa segala macamnya ditunggangin itu oleh oknum apa segala macamnya. Nanti kita lihat ke depannya kan semuanya pengen Indonesia jadi lebih baik kok. Amin. Sebetulnya amin. itu kan Setuju. poinnya kan. Setuju. Siap. Salam buat Pak Presiden, salam buat Mas Wapres. Kalau ketemu kan ada kan lebih banyak di dalam. Oh enggak, atau siapa? Kita kan di sini studio. Saya malah lagi bikin kayak begini kan. Iya, nanti support ya channelnya ya. Nanti buka dong nanti ya. Kita taruh di link di bawah tuh di deskripsi. Nah, oh ini IG. Ini IG. Terus di dalam tuh ada ini dong. Oh ini yang lama ini. Yang baru mana? Ini gitu, kan? Ya, tapi ada playlist yang baru kan maksudnya? Ada. Tapi di channel yang sama kan? Channel yang sama. Iya macam podcast gitu. Saya kemarin lihat cuplikannya bukan? Gitu ya? Iya, oke, nice. Saya banyak industrinya cocok nih jadinya. Jadi kita edukasinya nggak sendirian, babak belur juga. Isu supply chain kan juga nggak cuma di perminyakan, permediaan juga. Kalau kita tentang edukasi mengenai kayak begini sendirian kan bonyok juga. Justru kita mensupport teman-teman yang lainnya buat bikin channel dong, bikin podcast yang berkualitas apa segala macamnya. Amin.
Prof Chief. Siap. Nanti saya ganggu-ganggu lagi ya. Harus diganggu. Nanti saya mau ganggu Chief Dery main ke podcast saya. Siap, boleh. Dengan senang hati. Kemarin kan begitu, saya kan bahas etanol seru nih. Balik lagi sama beliau, memang berani nanti bahas beginian. Bagus sih, kooperatif dan objektif. Enggak, tanggung jawab soalnya harus ngasih informasi, perspektif kita ya, supaya juga publik bisa punya spektrum berpikir yang lebih luas juga gitu. Kita lihat nanti ya, seperti apa dengan perbaikan ini pengen lebih baik ke depannya di sektor industri minyak terutama ya. Apalagi ada terbarukan, kita sih happy sekali di sini. Bismillah. Siap, Chief, nanti kita sambung lagi ya. Siap. Alright. Thank you. Kita kasih solusi.